Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sekali sudah hadir siang hari ini dan juga tadi beberapa yang sudah datang lebih awal ya karena di link Zoom-nya jam 1 tapi di poster setengah 2. Terima kasih banyak. Harapannya teman-teman semua dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Kali ini kita memiliki 4 narasumber yang hebat dan juga ditemani oleh moderator yang akan membantu kita gitu ya dalam proses belajar. Mungkin izinkan saya sebentar untuk share screen dulu. Atau mungkin boleh saling menyapa dulu nih, di sini udah hadir 4 pembicara kita, ada Mbak Feby, ada Mas Ramli, lalu juga Mas Benny, Mas Aziz, dan juga Mas Ayu. Mungkin bisa sapa-sapa dulu gitu ya. Boleh saling buka video karena di sini saya ngelihat beberapa teman yang familiar juga, ada beberapa anak muda dari yang farmer generation-nya ini ya, mitra agribisnis juga sudah hadir, lalu juga ada teman-teman Rikolto yang lain, juga mitra Rikolto di Jawa, di Sumatera, lalu juga ada di Sulawesi, dan juga mungkin di NTT sepertinya ada juga, dan di Bali juga sudah ada. Jadi terima kasih banyak sudah bisa hadir pada yang hari ini. Sudah layar saya sudah. Sudah bisa muncul ya ini layar saya. Ini kok nggak ya. Oke. Jadi sesuai tema kita hari ini, anak muda berinovasi untuk transformasi sistem pangan. Jadi memang kita hari ini menghadirkan 4 narasumber yang hebat-hebat di bidangnya dan nanti kita bisa belajar banyak. Sebelum masuk ke agenda, mungkin saya juga boleh mengingatkan teman-teman untuk selama proses pembelajaran nanti, mohon teman-teman untuk mematikan mikrofon, jadi biar kita bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh keempat narasumber kita. Lalu juga nanti ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari narasumber, jadi nanti di sana teman-teman bisa menggunakan kotak chat di situ ya, jadi teman-teman bisa bertanya di situ, atau juga nanti kalau mau bertanya langsung dengan narasumber juga nanti kita bisa bantu untuk di sesi tanya-jawab. Begitu. Agenda yang pertama, sebelum kita memulai ke pemaparan narasumber, kami persilakan Mbak Noni Kaban selaku Kepala Program Rikolto untuk memberikan sambutan. Silakan Mbak Noni. Baik, terima kasih Prima. Selamat siang rekan-rekan semua, teman-teman semua. Selamat datang di acara kelas tanpa sekat kelima. Dan mungkin beberapa dari teman-teman yang sudah ikut dari kelas-kelas sekat sebelumnya sudah tahu kalau kelas tanpa sekat ini diadakan oleh Rikolto sebagai wadah untuk belajar dan berbagi pengalaman gitu ya. Nah tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Mas Said Abdullah sudah bersedia menjadi moderator untuk hari ini ya. Mas Said Abdullah, Koordinator Nasional untuk Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi moderator. Begitu juga kepada rekan-rekan muda yang akan berbagi pengalaman pada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia juga untuk berbagi. Ada Mbak Feby, Mas Ramli, Mas Abdul Aziz, dan Bli Beni. Mungkin nanti Mas Said yang akan memperkenalkan mereka ya. Tapi sebelumnya saya mau menghubungkan gitu ya, apa sih anak muda dan Rikolto gitu. Jadi Rikolto itu dalam mencapai misinya, yaitu untuk mencapai pendapatan berkelanjutan bagi petani dan makanan bergizi dapat terjangkau untuk semua orang. Dan untuk mencapai misi ini, Rikolto berkomitmen pada 3 cross-cutting, yaitu ada lingkungan, gender, dan anak muda.
pada kelas tanpa sekat bulan lalu kita sudah berdiskusi atau membahas banyak tentang gender dalam pertanian. Nah, untuk hari ini kita mau melihat bagaimana peran anak muda dalam pertanian. Pertanyaannya kan, apa sih yang menjadi urgensi gitu? Kenapa kita perlu melibatkan atau mendorong anak muda agar terlibat dalam sistem pangan gitu? Jadi di dalam rantai pasok kita menghadapi tantangan besar gitu ya dalam untuk mempertahankan atau bahkan melibatkan anak muda untuk tertarik di dalam terlibat di dalam rantai pasok pangan ini. Hal ini bisa karena kurangnya dukungan atau kurangnya kesempatan dalam hal untuk pendapatan misalnya ya, sehingga anak-anak muda tentunya lebih memilih untuk mencari atau berpindah ke kota gitu ya untuk mencari pendapatan atau pekerjaan yang lebih keren gitu ya kalau bekerja di kota misalnya. Jadi dan dari mungkin tahun lalu ya ada riset dari Jakarta Post, mereka membuat judul yang cukup triggering ya kalau saya bilang. Jadi mereka tulisnya itu Land Without Farmers gitu ya, karena dari data Bank Dunia employment untuk agriculture pertanian itu di Indonesia terus menurun. Mungkin di dunia juga seperti itu ya. Di tahun 2019 itu jumlah petani di Indonesia itu 29%, dibandingkan di tahun 10 tahun yang lalu itu sekitar 48%. Jadi penurunannya cukup tinggi gitu. Jadi kita mau makan apa besok gitu ya kalau tidak ada petani gitu. Nah, di sini peran Rikolto kita mau menciptakan lingkungan yang memungkinkan keterlibatan dari anak muda di dalam sistem pangan, di dalam rantai pangan. Dan Rikolto mau mencoba melihat peran yang berarti yang dapat menarik anak muda agar tertarik untuk terlibat di dalam sistem pangan ini sendiri. Rikolto mendukung untuk wirausahawan atau wirausahawati, anak-anak muda ya yang punya bisnis di dalam bisnis pangan, kemudian memfasilitasi juga kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat melibatkan anak muda. Jadi suara anak-anak muda ini juga terdengar. Bagaimana sih supaya anak-anak muda tertarik untuk terlibat di dalam rantai pangan. Dan untuk program kedepannya atau 5 tahun ke depan, peran anak muda itu akan menjadi satu aspek juga yang dilihat ya untuk oleh Rikolto, dan kita mau melibatkan anak muda menjadi lebih banyak lagi. Jadi pada kesempatan hari ini, kesempatan kita juga untuk belajar bersama dari pengalaman anak-anak muda yang ada pada sore hari ini. Jadi selamat belajar, mari berdiskusi bersama dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Monggo Prima. Ya, terima kasih banyak Mbak Noni untuk meng-highlight gitu ya, yang menggarisbawahi sebenarnya kenapa sih kita menampilkan topik tentang inovasi anak muda gitu ya, juga kaitannya dengan dunia pertanian. Oke, terima kasih. Lanjut untuk selanjutnya, ya, tadi mungkin juga sudah disebut ya oleh Mbak Noni bahwa hari ini juga sebenarnya spesial karena kita Mas Aib gitu ya, sapaan akrabnya gitu ya Mas ya. Selaku koordinator program untuk KRKP gitu ya, berkenan untuk artinya membantu kita, memfasilitasi kita pada sesi hari ini gitu untuk mempelajari sebenarnya apa sih tantangan anak muda di sektor pertanian, lalu juga peluangnya apa. Nah, nanti kita akan korek lebih dalam lagi dengan narasumber-narasumber kita. Jadi untuk pertama silahkan untuk saya persilahkan waktu dan tempat untuk Mas Aris untuk memberikan epilog terkait inovasi anak muda di dunia pertanian. Silakan Mas Aris. Baik, terima kasih Mbak Noni yang saya hormati. Saya melihat juga ada Duta Petani Muda dari Rikolto ini, Bapak Penny. Atau Om atau jangan Big Penny ya harusnya ya karena kan petani muda gitu ya kira-kira. Kemudian Mbak Prima, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Saya sudah diperkenalkan sebagai moderator hari ini. Sebenarnya saya agak berat gitu kalau disebut moderator. Saya
justru ingin belajar banyak dari forum ini ya, terutama dari anak-anak muda yang akan bicara pada sesi kali ini. Yang kedua, saya sangat apresiasi kepada teman-teman Rikolto karena membuka ruang gitu ya, ada ruang sharing knowledge, sharing experience dari banyak pihak ya, terutama dari anak-anak muda di sektor pertanian. Ini saya kira hal yang keren dan perlu banyak dan terus dilakukan. Semakin banyak orang yang memperbincangkan soal dunia pertanian, dunia pangan, saya kira menjadi satu modal penting bagi kita sebagai bangsa, sebagai negara untuk terus menguatkan sektor ini, karena bagi kita bagi saya sendiri yakin dan percaya bahwa soko guru dari bangsa ini adalah sektor pertanian dan petani sendiri. Tidak ada satupun negara yang bisa kuat gitu ya kalau pangannya amburadul. Itu satu hal. Kita bisa melihat juga dengan pangan yang tidak cukup kuat, gejolak politiknya dan stabilitas negaranya nggak beres-beres. Dengan pangan pula kekuasaan rezim pergantian itu bisa terjadi. Nah, dengan pangan pula, kalau kita mengutip Henry Kissinger, dia bilang to control nation itu dengan cara menguasai oil ya, tapi untuk mengontrol people itu ya pakai pangan. Jadi dapat dibayangkan bahwa atau Pak Bung Karno misalnya mengatakan bahwa hidup matinya suatu bangsa itu ya pangan itu mengatakan bahwa perspektif soal pentingnya pangan itu menjadi sangat besar, tidak hanya dalam konteks pemenuhan hak atas pangan individual gitu ya, pribadi-pribadi, tetapi juga menjadi challenge dan kekuatan bagi sebuah negara. Dan tentu saja tidak akan pernah ada satu pangan di piring kita, di tiap sendokan dan suapan kita, kalau nggak ada dunia pertanian. Dan tentu saja tidak akan pernah ada pangan tanpa tangan-tangan kuat, kerja-kerja ikhlas dan tulus dari para petani. Kira-kira begitu. Jadi itulah saya kira menjadi sangat penting bagi kita untuk terus memperbincangkan ini. Dan saya sangat senang karena hari ini yang ditampilkan adalah anak-anak muda. Mbak Prima, saya boleh share screen sedikit saja untuk penghantar sedikit gitu ya. Kalau mungkin. Oke, terima kasih. Silakan ya. Oke, kira-kira gitulah. Kenapa kita harus ngomong? Saya share screen yang mana ini? Sorry sebentar. Yang grafik atau yang ya? Mbak Prima, saya ini presentasi sih PPT ya Anak Muda Berinovasi. Oke, siap. Saya takut keliru menampilkan. Saya lagi buka slide. Oke, teman-teman sekalian. Ini saya kira seperti saya sampaikan ya, kenapa kita harus ngomong soal pangan, dan ini sangat keren banget gitu ya. Bahwa pangan itu ditopang oleh pertanian, dan petani itu dihidupi oleh, dan bangsa ini ya, dihidupi oleh petani. Dan masa depan pertanian dan pangan serta masa depan bangsa ini sesungguhnya ada di tangan anak-anak muda. Kira-kira begitu ya. Nah, problemnya adalah yang kita hadapi hari ini, seperti tadi Mbak Noni juga sampaikan, challenge terbesar adalah lack of regeneration di sektor pertanian. Jadi regenerasi di sektor pertanian sangat lambat sekali. Dan kalau saya menyuplik saya keluar lagi rupanya. Sorry. Kalau menyuplik data globalnya, sebenarnya ini isu yang tidak hanya terjadi di Indonesia ya, terjadi di seluruh dunia. Kalau kita lihat misalnya ada satu riset yang dilakukan di Amerika. Secara global itu ada rata-rata 60 tahun ya. 60 tahun usia petani di global. Dan di Amerika kita bisa melihat bahwa dari tahun 78 sampai 2017 itu terjadi peningkatan umur petani. Artinya populasi petani tuanya makin meningkat, kira-kira begitu ya. Tahun 2017 ada, saya ngambil dari satu jurnal gitu ya, dikatakan bahwa 59 rata-rata. Jadi itu hampir mendekati angka rata-rata global ya. Di Eropa juga sama. Tahun 2016 itu yang di bawah 25 tahun itu sekitar 0, sekian, kurang dari 1%, gitu ya. Yang di atas 65 tahun itu
hampir 22%-an, 21,sekian%. Jadi ini challenge yang memang dihadapi oleh hampir semua negara ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Yang dihadapi Indonesia juga nggak jauh-jauh amat. Ini Subtas 2018, sensus antara pertanian. Di Indonesia itu yang di bawah 25 tahun itu hanya 191.000 orang petani muda. Kalau di persentase saya pernah menghitung yang di tahun 2013 itu hanya kurang dari 12%. Tahun 2013. Ini saya presentasinya saya ngutip angka BPS. Kira-kira begitu. Dan yang di atas 45 tahun lah yang 54 tahun lah yang paling banyak. 10,3 juta. 10,3 juta orang. That's it. Itu faktanya. By data ya. Jadi memang situasinya pertanian, dunia pertanian makin menua. Nah, problemnya adalah apakah kita akan membiarkan situasi ini nggak berubah? Tentu saja harusnya kita ambil peran dan ambil tindakan. Karena pertaruhannya adalah kalau semakin renta para petani kita, maka bisa jadi produktivitas produksi pangan kita akan lambat naiknya. Sementara challenge di luar itu soal climate change, soal stability, dan soal lingkungan yang lain, bahkan politik ekonomi, itu termasuk pandemi hari ini, itu jadi challenge yang sangat memungkinkan terjadi mengganggu besar. Nah, disitulah saya kira, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa peran-peran anak muda sangat dibutuhkan. Inovasi, transformasi, pemikiran, gitu, dan tindakan dalam dunia pertanian itu menjadi penting. Gitu. Tentu kita masih ingat, Bung Karno mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia, beri 10 aku pemuda untuk bisa mengguncang dunia. Andaikan saja Bung Karno hari ini masih ada, dia akan mengatakan saat ini, beri aku 4 petani muda, mari kita akan guncang dunia. Dan teman-teman sekalian, hari ini, saat ini, kita hadirkan 4 petani muda, gitu ya, yang akan mengguncang dunia, menjadikan Indonesia tahan pangan berdaulat, dan mudah-mudahan competitiveness di Indonesia makin meningkat melalui sektor pertanian. Kira-kira begitu? Tidak usah panjang-panjang, itu saja pengantarnya. Kita akan masuk memperkenalkan 4 pemuda yang dibilang Bung Karno ini akan mengguncang dunia, gitu ya. Asik sekali ini pembukaannya, mudah-mudahan membakar semangat. Saya kok exciting banget ini, padahal saya hanya memandu dan ingin belajar. Oke, teman-teman sekalian, mari kita sambut. Yang pertama adalah ini. Sorry. Saya akhiri dulu supaya Mbak Prima bisa menampilkan gambarnya ya. Ya. Oke. Pemuda pertama, ya, ini pemudi tepatnya. Tapi saya mau katakan pemuda saja, pemuda keren. Ini bukan dari desa, dia tinggal di kota, dekat sekali dengan pusat pemerintahan, ya, yang memilih jalan yang berbeda, di dekat Jakarta, tapi dia memilih untuk menjadi petani. Oke, kita sambut. Ini dia, Mbak Feby Hendola Kaluara. Ini Mbak Feby, seorang praktisi di dunia permakultur, pertanian kota terutama. Dia menggerakkan banyak sekali komunitas dan melakukan banyak sekali aktivitas. Mungkin akan agak heran bagi kita semua, kok bisa, gitu ya? Kok bisa yang tinggal di Depok? Beliau tinggal di Depok, teman-teman bisa juga follow dan stalking ya itu, stalking soal di Instagram ya. Banyak banget. Saya 2 hari kemarin ngintip nih apa sih sebenarnya Mbak Feby ini gitu ya. Rupanya ini yang dipilih Bung Karno ya. Satu dari 4 hari pemuda yang akan mengguncang dunia lewat dunia pertanian dan pangan. Mbak Feby, selamat siang Mbak Feby. Gimana kabarnya siang ini? Selamat siang Mas Aib, alhamdulillah sehat. Ya? Sehat. Ini teman-teman mungkin ada yang nggak tahu. Sekilas Mbak Feby sebelum lebih jauh. Mbak Feby bisa jelasin dikit aja dalam satu kalimat. Apa itu permakultur? Permakultur itu adalah apa ya? Kalau dalam satu kalimat ribet juga ternyata ya. Kalau saya bilangnya adalah sebenarnya sistem desain untuk kehidupan yang lebih resilient dan lebih etikal terhadap lingkungan. Tahan banting terhadap perubahan gitu ya. Tadi kan ngomongin stabilitasnya. Ini permaculture menurut aku bukan cuma sampai di pertanian ya, tapi juga desain sistemnya gitu. Falsafah dasarnya apa Mbak Feby? Apa yang membedakan permaculture dengan conventional agriculture? Nah, itu sebenarnya kalau ngomong kayak gitu mungkin sejarah panjang permaculture juga harus dibahas gitu ya Mas. Cuma saya minta singkat saja. Nanti sejarahnya kita bikin sesi. Ya. Gitu ya.
Aku mau disclaim dulu, meskipun aku bisa dibilang memilih gaya hidup permaculture ini secara formal mengikuti kegiatan perancangan untuk permaculture design dan sebagainya itu belum pernah saya ikuti. Namun suami saya sudah tersertifikasi lah kurang lebih gitu. Nah, tapi saya belum pelajari permaculture ini mungkin sudah dari saya hampir lulus S2, jadi mungkin 4 tahun yang lalu ya, sekitar nyaris 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kayaknya. Ya, 6 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau saya kenapa kemudian mempelajari ini, karena saya melihat dia bukan sekedar, permaculture itu bukan sekedar menawarkan kita bercocok tanam gitu ya, tapi juga bercocok tanam yang ramah lingkungan gitu, yang berkelanjutan terus-menerus. Jadi nggak cuma menyediakan makanan, tapi kitanya pun turut memberikan sumbangsi terhadap alam gitu. Jadi ada serve and return gitu yang menurut saya penting untuk dipelajari lebih lanjut. Itu yang mungkin bisa membedakan permaculture dengan pertanian konvensional. Gitu. Asik. Kenapa Bung Karno memilih Feby hari ini? Ya? Karena Feby menjalankan satu misi rahasia yang besar, saya kira, model pertanian yang berpikir jangka panjang. Jadi ya, betul. pembangunan pertanian tidak hanya harus dilakukan sekarang, tetapi juga berpikir soal sustainability jangka panjang. Yang kedua, dengan model pertanian ini, tadi Mbak Feby bilang, di kitanya sendiri harus melakukan, nggak hanya mengambil banyak hal dari alam, tetapi kita harus juga memberikan ke alam. Gitu ya? Oke. Ya. Terima kasih Mbak Feby, perkenalan singkatnya. Teman-teman, sekedar informasi, Mbak Feby ini magister sains di ilmu arsitektur. Nanti kita akan coba kupas lebih jauh. Mau-maunya seorang magister arsitektur terus ngomong kotor-kotoran di lahan ya. Di kota lagi, yang kita nggak kebayang, Depok ya. Ini beliau ini di Depok yang dekat banget dengan istana. Jadi bisa ketemu Pak Jokowi dengan gampang, tapi kan milik pertanian. Bisa masuk ke perusahaan tapi kok pertanian. Oke, let's see. Ya. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, baru kita nanti habis itu saya tanya lagi Mbak Feby beberapa hal, gitu ya. Karena ini ngobrolnya bikin asik aja deh. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan, ini benar ini pemuda beneran. Ya, masih lajang, dipilih oleh Bung Karno jauh di Sulawesi sana. Mas Ramli, apa kabar Mas Ramli? Sudah di sini kan? Ya, alhamdulillah, kabar baik Mas Said. Oke, ini muda, ganteng dan bergairah, namanya Mas Ramli. Oke, beliau ini bukan orang sembarangan, pantesan dipilih pada sesi ini bahwa beliau adalah ketua kelompok anak muda. Saya udah tua, belum pernah juga jadi ketua kelompok anak muda. Mas Ramli ini udah dipilih jadi ketua kelompok anak muda Koperasi Kakao Mitra Agribisnis Mandiri di Sulawesi Barat. Selamat siang Mas Ramli, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Said. Mas Ramli boleh ceritakan sedikit saja apa itu kelompok anak muda Koperasi Kakao ini? Ya Mas, terima kasih. Sebenarnya kelompok anak muda ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang ada di wilayah kami, dan anggotanya itu kebanyakan anak-anak yang sudah putus sekolah, ada juga yang sudah selesai kuliah bahkan masih sekolah masih lanjut. Itu kita tergabung dalam suatu kelompok ini. Mungkin tujuan kelompok ini adalah bagaimana kita lebih sharing-sharing ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana, kan kami fokusnya di sini tentang budidaya kakao. Jadi kita lebih sharing-sharing tentang seputaran kakao saja, Mas. Ya. Jadi ini mengisinya anak muda ya. Jadi saya nggak boleh dong, gitu ya, karena sudah. Ya bisa. Kalau di kelompok ini tidak mengenal batas usia, Mas. Biar yang gitu. Sudah haji, sudah tua pokoknya ya. Yang penting semangatnya ya, yang muda ya. Itu ya. Yang penting masih mempunyai semangat anak muda, Mas. Sip. Dan yang menarik ini kakao nih. Kalau teman-teman yang hari ini minum coklat hangat atau makan bar coklat itu, coklat batangan, sebenarnya jangan-jangan datangnya dari koperasinya Mas Ramli ini ya. Bisa jadi, Mas. Oke, nanti kita cek itu. Terima kasih Mas Ramli kenalannya. Kita akan geser agak nyebrang ke Sumatera ini. Ini juga dipilih oleh Bung Karno rasanya hari ini untuk mewakili anak-anak muda. Ada Mas Abdul Aziz Tohari. Halo Mas Aziz. Hilang. Ya, enggak hilang.
Kita masih di dunia yang sama. Biasa, harap maklum, Pak. Oke. Gimana Mas Aji, sehat ya? Halo Mas Aji. Dulang, Pak. Gimana, sehat? Sehat kabarnya, sehat? Waduh. Mas Aji, saya mendengar suaranya Mas Aji dengan baik. Dan saya merasakan semangatnya Mas Aji dengan baik juga. Halo semuanya. Ya. Mas Aji Ya, sekarang posisi sedang berkegiatan sebagai Ketua Unit Pengolah Hasil Kopi Koperasi Kerinci Barokah Bersama. Ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Mas, kenapa milih kopi? Karena kopi saat ini sedang tren sih di dunia. Sekarang juga di Indonesia juga sudah mulai hit untuk masalah kopi. Anak-anak muda juga mulai banyak, terutama mungkin di kota-kota besar, banyak berkecimpung di kopi, sih buka cafe shop dan lain sebagainya. Mantap. Dan dengan koperasi ini Mas Ajis bergerak bersama dengan teman-teman di Jambi ya? Iya, betul, Pak. Oke. Ada berapa orang Mas Ajis kalau boleh tahu anggotanya? Kalau untuk anggota UPH yang di tempat saya, itu ada kurang lebih kisaran 35 orang, Pak. 35 orang, kemudian dengan luasan lahan kurang lebih paling kisaran berapa? 15 hektar lah. 15 hektar. Belum banyak. Mas Aji sudah menjadi pemimpin besar ya bagi 30 orang yang dalam koperasi Kerinci Barokah Bersamanya. Luar biasa. Pantesan sampai yang dipilih hari ini. Mengobarkan semangatnya. Oke, terima kasih Mas Aji. Kita lanjut ke yang terakhir. Ya, ini nomor pemuda yang 4 itu tadi. Wah, ini dia. Iputo Beni Sanjaya. Selamat siang, Beli. Apa kabar? Selamat siang, Mas Ari. Ya, gimana? Oh, saya seperti menemukan satu gairah baru ketika melihat Beli Beni ini. Sekarang jadi manajer ya. Saya nggak pernah merasakan jadi manajer. Gimana rasanya jadi manajer? Gini, sebenarnya saya agak risih sih bilang general manager gitu, lebih baik sebenarnya disebutnya ketua geng aja ya. Oh, ketua geng. Oke. Ketua geng dari Pasar Rakyat sebenarnya. Okay. Boleh cerita sedikit nggak? Apa geng Pasar Rakyat ini apa nih? Ini gerombolan apa nih? Semacam gerombolan kah? Sejenis apa gitu ya? Ya mungkin bisa disebut sejenis gerombolan ya. Jadi gini, Pasar Rakyat itu sebenarnya sebuah gerakan untuk membangun rantai nilai yang berkeadilan dalam industri pangan sehat di Bali terutama ya, dalam bentuk social enterprise. Jadi di sini tujuan kita itu untuk memperbaiki rantai nilai dari hulu hingga hilir dalam industri pangan sehat agar terwujud petani Indonesia yang mandiri, berdaulat dan sejahtera. Jadi kita tujuannya tuh menciptakan pangan sehat murah dan lingkungan yang lestari. Ya. Luar biasa. Memang terpilih. Dan teman-teman sesuai namanya begitu ya. Beliau ini di Bali dan teman-teman bisa mengulik lebih jauh informasi soal beliau itu di lewat Instagramnya Pasar Rakyat Bali. Saya belum sempat menelusur lebih jauh, tapi saya begitu melihat beliau ini langsung yakin dan percaya. Memang beliau ini pemimpin yang luar biasa. Sebagai ketua geng gerombolan atau general manager itu gitu ya. Oke, Beli, terima kasih. Ini luar biasa. Saya suka sekali dengan kacamatannya. Keren gitu ya. Ya nanti saya kirimkan ke sana. Siapa tahu saya berubah jadi general manager juga kan gitu ya. Oke, thank you Mas. Beli Beni. Teman-teman, itulah 4 pemuda yang dipilih hari ini untuk mewakili ribuan pemuda petani muda yang ada di Indonesia. Dan tentu saja harapan terbesar bagi kita adalah semangat dari 4 muda ini, inisiatif dari 4 pemuda, dari banyak pemuda Indonesia yang hebat itu, bisa membangkitkan semangat kita semua untuk terus berjuang, memperkuat ketahanan dan pertanian serta pangan kita. Oke? So, ini adalah ruang diskusi, ruang ngobrol. Jadi, saya sangat berharap, dan teman-teman di Recall itu sangat berharap, ruang ini menjadi ruang bersama, milik kita bersama. Jadi, please, nanti kalau dalam proses ngobrol kita, ada hal yang ingin ditanyakan, ingin ditambahkan pengalamannya dari teman-teman yang lain, sangat terbuka, ada kolom chat, atau nanti satu saat kita juga bisa open mic,
Siapa yang ingin berbagi pengalaman gitu? Begitu kira-kira? So, kita akan coba gali dulu sebentar sebelum masuk ke sesi ngobrol dengan peserta yang lain. Saya mau ke Mbak Feby dulu. Mbak Feby, sebagai seorang arsitek gitu ya, dan saya membaca di biodata sampean itu sebagai urban design spesialis. Wih, ini sebuah spesialis ilmu yang saya nggak kebayang itu gimana itu urban spesialis. Baguslah. Saya nggak tahu apa relasinya dengan gerakan yang sekarang dibangun, gitu ya. Kenapa Mbak Feby memilih jalan untuk menjadi seorang permakulturis, apa saya tahu, gitu ya. Sekaligus tidak hanya berbuat untuk diri sendiri, tapi Mbak Feby dengan suami ya, itu membangun komunitas permakultur di kota, gitu ya. Ini gimana ceritanya dan kenapa memilih itu? Cerita yang begitu panjang nanti nih Mas Aib. Tapi singkat kata begini, sebenarnya kerisauan saya terhadap isu lingkungan itu sudah ada dari justru saat saya belajar arsitektur, karena saya ternyata tahu nih dosa-dosa pembangunan. Jadi sebagai orang yang merasa berdosa, saya rasa saya harus berbuat lebih dari sekedar membangun gitu ya, tapi juga harus memberi kembali ke alam. Nah, kalau kaitan urban design sama permaculture sebenarnya banyak justru. Jadi tadi kayak saya bilang di awal, permaculture itu bukan sekedar teknik pertaniannya gitu, tapi juga desain sebuah sistem supaya hidup kita berkelanjutan gitu dan ramah lingkungan lah, singkatnya seperti itu. Nah, urban design itu sebenarnya justru muncul juga karena ada kritik gitu ya terhadap pembangunan sendiri. Jadi diharapkan sebenarnya desain-desain di kota itu mengarah ke yang sustainable, yang berkelanjutan. Cuma cara-caranya itu kan kadang terlalu kaku, kadang terlalu perhitungan ya, sangat rasional gitu ya. Wajar saja menurut saya. Nah, dengan permaculture ini ada alternatif atau metode yang lain yang bisa membuat kita lebih istilahnya mencoba untuk menghancang, tapi di lingkup kita sendiri dulu nih sehari-hari gitu, dan bisa dilakukan dari hal-hal sederhana dulu. Nah, salah satu prinsipnya permaculture itu juga adalah observe dan interact. Jadi kayak ngelihat dulu nih apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan di sekitar kita. Jadi memang nggak terburu-buru. Nah, itu hal yang menurut saya juga sebenarnya dibawa oleh urban designer. Banyak urban designer yang mana kalau merancang itu jangan terlalu terburu-buru, harus diobservasi dulu. Jadi ada kemiripan gitu sebenarnya Mas Ayi waktu saya belajar urban design dan ketemu alternatif si permaculture ini gitu. Yang menantang mungkin adalah ketika saya belajar permaculture di luar negeri itu permaculture udah kayak mungkin semacam tren gitu kali ya. Bahkan contoh yang paling terasa tuh mungkin di Australia gitu ya, di Melbourne. Permaculture udah kayak jadi bagian perancangan kota di sana aja gitu, bukan sesuatu yang aneh ya. Ternyata memungkinkan. Nah, dari situ saya merasa kayak kenapa gak kita coba aja gitu di sini. Dan yang paling juga saya ini ya appreciate banget waktu ketemu permaculture ini adalah ya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dulu di keseharian kita gitu, Mas. Oke, that's good. Jadi nyambung ya rupanya ilmu yang dipelajari ini kayaknya memang Mbak Feby ngerasa punya dosa gitu ya, sehingga dia tobat lah gitu ya. Saya pengen tobat itu sih sebenarnya. Enggak, saya bercanda. Enggak, artinya memang ini jadi tanggung jawab bersama toh. Soal keberlangsungan pembangunan dan keberlangsungan hidup, kawan-kawan sekalian yang hadir di sini, ini menarik banget. Kita bisa highlight dari Mbak Feby bahwa setiap orang itu punya peran, setiap orang punya tanggung jawab untuk meletakkan proses perbaikan kehidupan dan alam, gitu ya, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Mbak Feby mengambil cara dengan masuk ke dunia pertanian yang pakai pendekatan permaculture. Mbak Feby, satu lagi pertanyaannya. Mbak Feby kan melakukan itu sebagai kontribusi pada mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Nah, dalam prakteknya kan bercocok tanam di dunia pertanian umum itu kalau bisa cepat hari ini nanam besok bisa panen, itu yang dikejar. Gitu. Nah, Mbak Feby memilih jalan yang lain. Kenapa? Dibilang bahwa justru ini kalau permaculture kebalikannya, tanda kutip ya, dilakukan secara perlahan. Tapi itu berkelanjutan. Ini melawan arus nih, seriusan. Kalau di dunia pertanian umum, kalau bisa sekarang nanam, sore panen loh, bisa dijual cepat. Nah, ini gimana berkompromi dengan itu?
Ya, aduh gimana ya? Yang gini, kalau mungkin mindsetnya kali gitu Mas Ayubnya. Jadi yang paling krusial menurut saya ketika kita memang ingin melestarikan lingkungan adalah jangan pakai mindset terlalu progresif gitu ya. Dalam artian apa-apa semua harus dihitung hasilnya gitu, tapi tidak memperhatikan prosesnya. Nah, di permaculture ini kan ada 3 etika yang harus dipertahankan terus-menerus. Pertama adalah earth care, jadi care terhadap bumi. Lalu yang kedua people care, jadi care terhadap manusianya. Dan yang terakhir adalah fair share, jadi semua harus berkeadilan. Jadi supaya nggak semua serba cepat dan serba terlupakan gitu kalau prosesnya, maka ya kita ini gitu. Makanya kalau misalnya bilang susah, ya susah, tapi sebenarnya bisa banget gitu. Dan hasil itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita dapatkan gitu. Walaupun memang di permaculture prinsipnya ada harus bisa mendapatkan panen supaya kita bisa ya ada self reward gitu ya. Tapi sebenarnya keberhasilan itu dilihat tidak hanya sampai hasilnya saja, tapi kita bisa meningkatkan nutrisi tanahnya juga. Terus juga bisa meningkatkan keanekaragaman hayati karena kita menanam nggak boleh cuma satu, jadi monokultur itu tidak disarankan di permaculture. Terus juga kita juga mungkin lebih paham juga sebenarnya yang paling dibutuhkan di lingkungan sekitar kita itu apa. Jadi apa yang kita tanam itu juga relevan. Jadi nggak tiba-tiba ini ngetrennya lagi ini, tapi sebenarnya susah banget ditanam di sini. Misalnya kalau di Kerinci kan gampang ya bikin kopi ya Mas Aziz. Nanam kopi, nah kalau di sini kan susah ya, jangan maksa gitu. Kalau Mbak Bebi, kalau soal bikin kopi di Bogor pun gampang. Asal ada air panas, ada kopinya sama ada gulanya tuh. Sama. Iya maaf kalau bikin ya, karena maksudnya. Oke. Siap. Gitu. Ya, jadi kepelan-pelan itu penting sebenarnya gitu. Waduh. Ya, ini menarik banget ya. Jadi ada 3 prinsip yang berlaku dan itu dipraktekkan sebagai sebuah pendekatan dan jalan yang dipilih Mbak Bebi. Satu, proses budidayanya teman-teman sekalian di permakultur itu nggak boleh monokultur. Gitu. Saya nggak tahu kalau konteksnya dengan Mas Ramli dan Mas Ajis ya. Tetapi anyway, di permakultur justru ketika ada keragaman, disitulah kekuatannya. Kira-kira begitu ya, satu poin. Betul. Dan dengan begitu tadi di highlight sama Mbak Bebi di permakultur, satu kita harus berpikir soal keadilan bagi care terhadap bumi, care terhadap manusia, dan terakhir adalah ada hak yang harus kita penuhi dari dua-duanya. Oke, that's good. Yeah. Setelah saya nanya yang lain, saya ingin nanya ke Mbak Bebi, seberapa sulit itu mengembangkan permakultur di kota? Beda kalau di desa suruh nanam mungkin gampang. Nanti ya setelah ini. Iya, oke. Nah, saya geser dulu. Habis nanam itu paling enak memang ini Mbak Bebi. Kita apalagi di Bogor lagi mendung nih, minum coklat hangat. Enaknya ini nanya ke yang punya coklat. Mas Ramli, gimana Mas Ramli? Mendengarkan Mbak Bebi asik ya. Tapi saya pengen tahu, kenapa Mas Ramli, kalau Mbak Bebi kan tadi karena ngerasa saya punya hutang terhadap bumi ini, sehingga dia balik ke pertanian dan memilih jalur permakultur. Nah, Mas Ramli ini kan sarjana pertanian, setahu saya. Ya. Iya, betul. Dan kenapa memilih pertanian? Karena ada survei, Mas. Di Bogor, lulusan Institut Pertanian itu nggak memilih pertanian. Kenapa berani-beraninya Mas Ramli lulusan pertanian memilih pertanian? Gimana Mas Ramli? Ya mungkin ya kenapa kembali ke pertanian. Ya yang pertama mungkin saya ingin bertanggungjawabkan apa yang pendidikan yang telah saya tempuh. Dan selama ini kan saya hidup di kalangan petani-petani. Nah saya melihat dari mulai sekolah, rata-rata petani yang ada sekitar mereka itu fokusnya ketika hanya bertani, hasilnya dijual begitu, setelah kering dijual begitu saja tanpa ada perlakuan, dan harganya pun monoton hanya berkisaran sekitar 30 dan itu berlangsung sudah beberapa tahun. Nah, saya di sini bersama dengan teman-teman di koperasi ternyata mereka punya ilmu dan itu ilmunya kami sedang coba terapkan di petani, yaitu proses fermentasi. Proses ini sebenarnya memang agak panjang tapi hasil yang bisa diterima petani itu lebih menguntungkan karena harganya lebih mahal dibanding dengan kakao asalan. Nah, saat ini kami juga mencoba membuat suatu produk melalui lembaga ini, yaitu olahan dari coklat. Kami padukan dengan jahe.
Apa namanya Mas Ramli? Ya, produknya coklat jahe, Mas. Coklat jahe. Jadi ingin memberikan sensasi baru begitu ya? Iya, betul, Mas. Saya nggak kebayang rasanya. Susu jahe loh. Kurang coklatnya. Saya belum kebayang itu rasanya seperti apa. Anyway, menarik banget. Jadi Mas Ramli juga ternyata punya satu pikiran yang menurut saya sangat kuat itu soal tadi bahwa dengan pendidikan yang dimiliki harusnya bisa berkontribusi lebih banyak di dunia pertanian. Dan Mas Ramli dengan masuk ke kelompok kemudian coba meningkatkan kualitasnya ya, kopinya sehingga ada nilai yang didapat lebih tinggi bagi petani. Memang luar biasa Mas Ramli. Mas Ramli saya dengar juga Mas Ramli itu menggunakan teknologi informasi ya IT untuk memperkuat kualitas produknya. Bisa cerita sedikit Mas sebelum nanti saya tanya tantangannya gimana? Ya Mas. Ya kebetulan di lembaga ini kami ada produk ada alat yang kami sedang kembangkan dan kami sudah uji coba. Alat ini sebenarnya biasa dikenal di masyarakat alat iot. Apa? Alat iot yang dikenalnya di masyarakat di sini adalah alat iot. Sebentar. Ini keren banget ini. Di Sulawesi Barat sudah mengenal IoT. Saya aja nggak tahu. Apa itu? Bisa lebih detail nggak? Apa itu iot itu? Kalau ini sebenarnya kalau dilihat secaranya adalah semacam teknologi ya yang diterapkan di petani. Untuk proses anunya, alat ini memancarkan suara untuk mengganggu pendengaran hama dan ini sudah diprogram untuk beberapa jenis hama yang lebih mengganggu kepada petani baik petani kakao maupun petani yang ada di sawah. Jadi menggunakan teknologi ya untuk mengendalikan hama. Oke. Frekuensi gelombang ini ya. Elektromagnetik ya suaranya. Oke, good. Apakah semua hama bisa atau kalau hama kepala hitam gimana Mas? Apa bisa diganggu? Kalau untuk saat ini Mas yang diprogram di alat itu kami baru mencoba di hama seperti babi, tikus, tupai. Tapi setelah kami coba di lapangan ada beberapa masukan dari teman-teman. Ternyata alat ini juga mempengaruhi seperti seekor anjing maupun ternak-ternak petani. Ketika alat difungsikan, jadi ini merupakan tantangan kami juga bagaimana memaksimalkan alat ini sehingga fungsinya itu lebih tepat sasaran. Wah ini kayaknya perlu pencatatan khusus ini. Saya jadi ngeri-ngeri sedap ini. Mas Ramli menerapkan teknologi yang mungkin sebagian orang itu belum kebayang juga bagaimana bisa menggunakan suara untuk mengusir hama. Selama ini sebagian besar petani Indonesia cuman pakai semprotan, Mas. Dan saya kira ini kan lebih ramah lingkungan ya. Jadi quality produknya lebih meningkat yang dihasilkan. Jadi keuntungannya jadi di petani lebih meningkat. Saya nggak kepikir deh. Ini Mas Ramli memang jempol banget gitu ya. Mas Ramli, kalau di kelompok sendiri seberapa respon terhadap inovasi yang dikembangkan oleh Mas Ramli dan teman-teman yang muda? Ya, kalau respon petani sebenarnya ini merupakan tantangan yang paling besar ya Mas untuk bagaimana mengumpulkan teman-teman pemuda ini. Karena beberapa faktor saya melihat di kondisi sekitar saya, rata-rata pemuda ini maunya itu kerjanya instan. Maksudnya hari ini dia kerja, sorenya gajian. Mereka juga saja melihat dari sisi tingkat pendidikan, rata-rata teman-teman yang saya ajak ini yang sekolahnya tinggi-tinggi itu agak-agak kurang minatnya kalau kita mau ajak langsung ke bertani. Jadi untuk saat ini kami banyak berteman dengan teman-teman yang putus sekolah dan teman-teman yang sebenarnya pergi merantau tapi sudah kembali ke desa. Ya, ini menarik ya. Jadi bagaimana gerakan Mas Ramli justru empower teman-teman muda di sana yang satu secara mohon maaf misalnya pendidikannya masih perlu ditingkatkan, yang kedua tadi yang balik ke kota. Nah ini pasca pandemi ini kalau di Jawa ya pandemi tahun lalu itu catatan kementerian misalnya desa ya itu hampir 2-3 juta orang kan yang kemudian balik ke desa.
ketika pandemi terjadi. Nah, Mas Ramli, saya kira dengan inovasi yang keren ini bisa jadi solusi juga, salah satunya ya. Jadi mungkin nanti balik ke pertanian, bisa berkembang pertaniannya. That's good. Mas Ramli, saya mau tanya, kalau terkait dengan penggunaan teknologi ini, gimana bisa kepikir? Ya, kami sebenarnya pernah adakan pertemuan dengan teman-teman dari koperasi. Mereka punya jaringan. Mereka sempat menginformasikan kepada kami ada alat semacam ini yang mungkin bisa di kebun-kebun petani. Nah, kami juga pernah melakukan Zoom meeting dengan salah satu peternak ikan koi yang ada di, kalau tidak salah, di Jawa. Mereka alatnya lebih canggih, sudah menggunakan aplikasi. Jadi itu merupakan tantangan buat kami. Semoga seperti dengan mereka. Ya, ini menarik. Oke, it's good. So, teman-teman, ini yang kedua nih Mas Ramli, menjawab challenge tantangan yang ada di lingkungannya itu dengan dengan menggunakan instrumen teknologi, ya, teknologi yang hari ini berkembang begitu untuk meningkatkan kualitas produk dan tentu saja tadi ujungnya ada di pendapatan petani, ya. Jadi inovasinya ada di situ dan Mas Ramli adalah sebagai leads untuk proses changing di kelompoknya. Saya baca juga ini di mana, di chat ya, Ibu Jumuriah ini dari kelompoknya Mas Ramli ya? Ya, katanya Bu Jumuriah silakan dinikmati juga minuman segar coklat jahenya. Bu, saya nggak bisa Bu, nggak ada air putih aja. Oh, yo dikirim Bu, sebelum acara ini harusnya dikirim dulu ke saya. Jalan-jalan ke Polman, Mas. Oke, terima kasih Mas Ramli. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah enak kalau habis minum coklat hangat itu terus ngopi. Tapi anyway, kopi hari ini coklat jadi 2 komoditi primadona di Indonesia. Begitu ya. Saya pernah googling gitu ya. Ternyata ada satu satu fakta gitu ya. Katanya nggak boleh minum kopi itu 4-6 jam sebelum tidur itu atau mendekati waktu makan. Nah, ini benar nggak ini fakta ini nih? Dan kalau memang benar, nggak apa-apa dong kita minum kopi sekarang ya, Mas Ajis, karena kan belum waktu makan nih dan belum waktu tidur. Mas Ajis, siang-siang, Pak. Siang-siang ya, oke. Mas Ajis, kalau boleh tahu tantangan apa yang kemudian dihadapi Mas Ajis ketika memutuskan untuk kembali kan sempat saya dengar tadi itu Mas Ajis sempat juga kerja di perusahaan ya, oke? Bukannya lebih enak kerja di perusahaan? Mas Ajis tinggal menjalankan SOP, target tercapai, di rumah udah gaji dikirim ke rekening. Nah ini kok capek-capek itu loh, ngurusin kopi, ngurusin orang di koperasi. Kenapa begitu? Gitu? Tantangan apa yang mau dijawab oleh Mas Ajis? Baik, selamat siang semuanya. Jadi perihal pertanyaan dari Mas Said tentang tantangan yang kita hadapi sebetulnya ketika beralih dari dunia kerja, kemudian pindah ngurusi tanaman, khususnya sekarang kopi. Memang ya pada waktu itu memang ada tantangan ketika kopi panen raya di Kerinci itu memang hanya sebatas tengkulak saja yang bermain. Jadi semuanya tidak bisa mendapat dari petani itu langsung jual. Mereka sampai terkadang menunggu dijemput kopinya itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam pernah terjadi seperti itu. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kalau kita coba bermain di kopi gitu. Di samping kita nanti belajar bermain, kita juga cari pasarnya bersama-sama gitu. Sehingga kita dan teman-teman Barokah di situ bersama ngobrol-ngobrol, kemudian coba kita mendirikan kelompok tani. Awalnya kita kelompok, kemudian setelah mulai berkembang kita bikin koperasi saja sehingga biar bisa merekrut banyak petani untuk bisa menjual kopinya secara bersama-sama. Karena kan ketika dijual ke tengkulak mereka akan dijual lagi sehingga harganya yang di tingkat petani itu akan lebih murah. Dengan tantangan seperti itu kemudian dulu kita juga produksinya masih tersentral satu tempat karena masih kecil waktu itu. Kemudian berjalan beberapa tahun untuk produksinya menjadi green bean khususnya kita nggak ada produk turunan sampai jadi bubuk itu belum ada karena kita masih terfokus untuk mengerjakan proses green bean. Itu kemudian sekarang berkembang di tingkat
UPH. Karena di UPH, unit pengolahan hasil, itu kita di Baroka itu ada kurang lebih 8 UPH, unit pengolahan hasil atau 8 kelompok. Nah, di masing-masing UPH mereka bersama-sama membina petani, menerima kopi di petani untuk diolah menjadi green bean. Nah, dari green bean inilah kita yang kita pasarkan ke yang kita jual. Gitu. Apa yang dilakukan supaya proses tadi kan ada problem soal rantai distribusi dan pasar ya, yang itu merugikan petani, dan Mas Ajis mengambil tekad yang bulat untuk masuk di sana, membantu teman-teman lewat koperasi, mendorong penguatan proses quality dan pasarnya. Apa yang dilakukan? Kalau tadi Mas Ramli menggunakan instrumen instrumen teknologi, Mas Ajis tadi bilang kemudian memecah unit-unit produksi menjadi 8 supaya tidak ada delay dari proses pengiriman dan seterusnya. Selain itu apa yang dilakukan Mas Ajis? Kalau yang kami lakukan selain untuk memproduksi green bean, memang untuk kalau kopi ini kan dia identik dengan lingkungan, Pak. Jadi biasanya kita ketika ada menanam kopi, kemudian kita arahkan untuk memanen kopi dengan cara yang baik dan benar. Kemudian kita juga sambil kita edukasi bahwasanya naungan itu sangat penting gitu di kopi, agar juga produksinya bisa continue. Sehingga kita melakukan beberapa hal seperti memberikan naungan kepada petani dan juga membuat beberapa kebun contoh lah, bahwasanya diberikan naungan itu akan lebih baik produksinya dibandingkan yang tidak ada naungan. Oke, jadi satu Mas Ajis mendorong di dua sisi ya. Ada satu sisi di hilirnya dengan membangun peningkatan kualitas produk dan pasar, sisi yang lain membangun di sisi on farm-nya dengan capacity building teman-teman petani ya. It's good. Yeah. Luar biasa. Dan Mas Ajis ini kalau nggak salah juga sarjana pertanian ya Mas ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, Mas Ajis ini golongan orang-orang yang istiqomah di jalurnya ya. Karena banyak banget, termasuk saya Mas. Ya, saya nggak istiqomah, lulusan pertanian, tapi malah kemana-mana, ngurusin banyak hal nggak jelas. Hidup saya makin nggak jelas. Tapi hari ini setelah ngomong dengan teman-teman ini yang 4, rasanya hidup saya akan makin jelas. Gitu ya. Saya akan sangat terinspirasi banget nih. Oke, terima kasih Mas Ajis. Nanti saya mau tanya apa yang mau dikembangkan ke depan ya di teman-teman koperasi. Yang pemuda yang hebat satu ini, yang kacamatanya putih selalu menyala dan dari Bali, Mas Ben, kenapa mau capek-capek? Sampai kalau dengan ilmu tata boga itu mau bikin restoran, rumah makan, ilmu sampai udah cukup loh. Terus ngapain harus ngurusin handling di bahan bakunya, distribusi? Bukannya jadi memasarkan produk, membantu pemasaran produk teman-teman petani itu lebih repot. Sampai harus warawiri, dengar keluhan di petani, komplainan dari pasar mungkin. Ngapain capek-capek? Ini pertanyaan dasar serius saya. Apa yang mau dijawab oleh aksinya Beli Ben ini? Oke, sebenarnya nih ini sebenarnya dari situasi sih awalnya. Karena awalnya itu saya dipaksa oleh Bapak masuk ke sini gitu. Sebelumnya kan saya di tetangga, jadi saya buka rumah makan kebetulan. Terus karena pandemi, saya belum ada kerjaan lagi karena warung tutup, belum boleh buka. Jadi Bapak kebetulan berkecimpung di pertanian nih, dan perlu bantuan. Jadi saya ditarik paksa sebenarnya gitu, awalnya. Sebentar. Sampai ini sedang bercurhat bahwa dia korban pemaksaan atau gimana? Iya, mungkin salah satunya itu kebetulan Pak Nyomannya ada di sini juga. Oh maaf Bapak, aduh saya mohon maaf. Sampai nggak kasih tahu Beli, saya jadi malu sama Bapak. Tapi kira-kira gini, setelah ngerasa ada keterpaksaan, hari ini ketika saat ini ngomong, apakah betul bahwa aktivitas yang dilakukan masih dalam suasana kepaksaan atau ini sudah menjadi satu jawaban atas persoalan yang selama ini sampai temukan? Nah, jadi gini, ini kan itu cerita awalnya ya, ini belum selesai, ini ada lanjutannya nih begitu. Jadi ini awalnya dipaksa, terus akhirnya masuk ke dunia pertanian. Nah di sana akhirnya saya melihat gitu lebih dalam gitu. Jadi
ini pertanian itu seperti apa sih? Ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian. Jadi awalnya kenapa saya bilang saya dipaksa gitu? Ya saya ngerasa saya nggak ada skill apa-apa di pertanian gitu. Jadi pengetahuan apapun saya nggak punya. Gitu. Bahkan nanam tumbuhan pun itu saya sebelum nanam pun tumbuhannya udah mati gitu. Jadi ini jadinya agak gimana ya? Ya kurang cocok lah menurut saya awalnya. Sebentar. Jadi ini serius banget ini. Sebelum ditanamnya tumbuhnya udah mati duluan. Tadinya hidup, itu dipegang sampai langsung mati gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Ya terus. Ya, jadi setelah itu saya masuk ke dunia pertanian. Nah di sana saya banyak sekali belajar. Jadi sebenarnya ini juga panggilan hati ya. Jadi ternyata dari hulu hingga hilir tuh di pertanian itu banyak sekali masalah dan problem-problem yang perlu diselesaikan gitu. Nah selain itu juga saat saya masuk ini saya kan orangnya tuh ingin kerja bebas ya, jadi nggak suka di satu tempat gitu, jadinya nggak suka di ruangan depan laptop gitu, saya kurang suka gitu. Apalagi saya ada di bidang fotografi juga. Setelah saya masuk ke pertanian nih, saya ngerasa lebih bebas aja gitu. Jadi saya sering bertemu orang-orang baru, terus lebih dekat dengan alam, terus juga saya ngerasa lebih sehat karena jalan-jalan ke kebun dan lain-lain itu sebenarnya ketertarikan baru untuk saya. Jadi di sini juga saya kan basicnya tata boga. Jadi saya juga merasa ilmu saya tuh masih cukup berguna juga di sini gitu, terutama di pemasaran ya, karena jujur saya nggak langsung bertani sebenarnya yang sekarang ini. Jadi saya lebih fokus di bagian penyaluran sebenarnya. Oke, jadi di sana untuk gini standar kualitas dan lain-lain itu di bagian saya jadinya. Okay. So, Mas Ben sebenarnya ngambil satu challenge, melihat challenge yang ada di jalur distribusi dari produksi sampai distribusi itu kan rumit banget ya. Tadi Mas Ben bilang distribusi dan produksi pangan pertanian kita, produk itu banyak banget masalahnya. Dan Mas Ben memutuskan hati untuk mengambil di segmen saya akan berperan di penataan distribusi. Ya, betul gitu ya yang dipilih. Biarkan petani yang bekerja, tapi Mas Ben menjadi bagian dari teman-teman petani untuk membantu proses distribusi. Kemudian pertanyaan saya, Mas Ben, apa yang membedakan model yang dikembangkan Mas Ben dengan para tengkulak, mohon maaf saya sebut tengkulak, atau pedagang lain di luar sana? Nah ini pasar rakyat itu cukup beda sebenarnya. Jadi kalau misalnya tengkulak kan sistemnya dia membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya, kan seperti itu ya secara umum. Jadi kalau misalnya pasar rakyat beda. Jadi kita lebih ke dasaran untuk lebih berkeadilan. Jadi untuk masalah harga dan lain-lain kita kan ada bagian seperti di pasar. Terus kita juga cek untuk produksi petani HPP-nya berapa, itu kita justru harga itu kita buka-bukaan dengan petani. Jadi kita bicarakan dulu itu petani HPP-nya berapa, terus di pasar harganya berapa, nanti kita ambil rentan harganya. Jadi kita mainnya di sana. Jadi lebih terbuka lah, lebih transparan dibanding dengan tengkulak-tengkulak yang ada. Nah ini rupanya yang selama ini Mas beli Ben, rupanya sampai yang selama ini saya cari, ya. Jadi tidak serius nih. Saya masih ingat betul tahun 2000-an awal ya di nasional, di jaringan NGO nasional. Kalau ada Mas Penny ini masih ingat ya Pak Nuni ini. Saya dengan Mas Penny dan kawan-kawan. Ada isu baru yang ngomong soal fair trade. Oke, keadilan dalam pasar. Nah, kita belum menemukan waktu itu ya praksisnya di mana gitu ya. Kayak apa bentuknya. Dan kalau tadi ceritakan Mas Ben rasa-rasanya sampai udah mulai menerapkan itu. Jadi bagaimana membangun fairness yang pasar yang berkeadilan. Dan teman-teman sekalian, model Mas Ben ini jarang, langka saya kira. Yang mau terbuka dengan petani, berapa BEP-mu, sehingga berapa keuntunganmu ditambahkan dari BEP itu, baru itu yang harga yang ditentukan oleh Mas Ben ke pasar. Gitu. Jarang sekali Mas Ben. Kalau secara umum yang terjadi adalah kalau bisa BEP-nya nggak perlu tahu tapi harganya rendah, di pasar dia jual tinggi. Iya, kan banyak seperti itu ya. Ya, jadi kita justru itu udah lebih transparan. Jadi kita kan hitung semua itu. Jadi
berapa biaya kita untuk naik, biaya bensin, pengambilan barang, terus untuk sortir dan lain-lain. Dan kita juga kan ada karyawan yang membantu ini. Jadi berapa gaji karyawan kita dan lain-lain. Nah, di sana kita kan dapat cost untuk pengambilan dan lain-lain. Nah, itu kita satukan dengan harga yang kita berikan ke petani gitu. Jadi ini benar-benar berkeadilan. Jadi tujuan kita intinya tuh supaya petani itu tetap dapat untung. Oke. Nah, gitu. Dan ini juga berhubungan dengan dari hulu ya. Jadi bagaimana pupuknya dan lain-lain itu. Makanya kita di sini ada juga pembuatan pupuk sendiri, terus pembuatan pestisida nabati sendiri untuk menekan HPP dari petani. Sehingga pada saat harga turun sekali itu karena HPP sudah rendah, petani menjual murah pun petani masih dapat untung gitu. Nah, jadi di sana banyak sekali petani-petani itu awalnya itu tidak tahu itu. Gitu. Jadi mereka tahunya dikasih harga oleh tengkulak, ya mereka berikan ya udah gitu. Tapi ternyata saat dihitung-hitung semuanya tuh justru mereka merugi bukan untung. Gitu. Oke, terima kasih Bliben. Saya nangkap esensi. Ini dari 4 pemuda ini memang unik dan kalau digaris gitu ya. Ada yang diproduksi, ada yang peningkatan quality, ada yang main di pasar. Jadi ini contoh-contoh yang saya kira semoga jadi inspirasi. Bliben, saya satu saja keinginan saya, jadi karyawannya Bliben aja deh. Saya yang bagian koperasi apalah. Ya. Baik, terima kasih Bliben. Jadi soal gimana mendorong fairness di tingkat petani. Tadi juga cuma itu. Ternyata yang Bliben lakukan adalah mengedukasi petani supaya menggunakan input yang lebih sustainable. Ini nyambung dengan Mbak Febi itu. Yang kedua lebih murah karena supaya walaupun harganya jatuh turun karena biayanya lebih rendah tetap masih ada margin. Kira-kira begitu ya. Dan tentu saja produknya menjadi sehat ya ketika inputnya disediakan sendiri. Oke. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang hadir di forum ini silakan menuliskan chat. Saya udah mulai lihat banyak banget yang mulai komentar gitu ya. Dan juga ada yang tanya. Saya mau baca sebelum ke Mbak Febi nih. Ada dari Mbak Titi Sasanti. Keren banget ini anak muda ini nih. Jadi nanti ada pertanyaan tapi setelah ini ya. Pertanyaannya gini loh. Bagaimana itu? Apakah teman-teman dapat perlakuan khusus itu dari lingkungan setempat sehingga bisa cetar membahana gitu, kayak sehari ini? Luar biasa. Mbak Titi, terima kasih. Cetar membahananya saya bold ya. Karena 4 anak ini luar biasa. Oke, nanti jawabannya setelah ini. Silakan nanti merespon. Juga teman-teman mungkin siapa Ramli, Mas Ajis, Mbak Febi, dan Ben bisa lihat di kolom chat. Jadi nanti kalau ini bisa langsung respon semua ya. Oke. Mbak Febi, saya ke Mbak Febi dulu deh. Ini Putat, saya kok tiba-tiba ngerasa mulai deg-degan ini. Kenapa? Karena waktunya tinggal sedikit sementara. Saya sendiri itu penasaran banyak ini. Serius nih. Tapi anyway, semoga ada seri kedua ya. Kalau film itu kan biasanya sinetron tuh episode 1, 2 gitu ya. Sinetron kepanjangan nanti. Iya. Mbak Febi. Mbak Febi memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga itu dari hasil budidaya lewat permakultur sistem yang lebih sehat, lebih sustainable. Kemudian Mbak Febi juga mendorong orang lain ya di lingkungannya, di kelompok komunitas yang lain untuk juga memproduksi pangan yang sehat dengan pendekatan permakultur. Ya, ini saya kira satu gerakan yang sangat baik. Anak muda berperan menyeimbangkan antara nafsu duniawi manusia dengan keberlangsungan hidupnya dan alamnya. Nah, Mbak Febi, apa yang direncanakan ke depan? Kemudian yang kedua, bagaimana bisa Mbak Febi mengajak orang lain untuk bisa terlibat di gerakan ini, di model ini. Terlebih di kota yang mohon maaf, sebenarnya tinggal meletakkan ujung jari di smartphone, mau apapun bisa jadi. Oke? Mau beli sayur tinggal mencet di smartphone, sebentar lagi datang dianterin, apapun itu. Kenapa capek-capek? Dan bagaimana Mbak Febi mengajak yang lain? Challenge-nya di mana? Silakan Mbak Febi. Saya jawab pertanyaan kedua dulu kali ya Mas Aida. Boleh, yang mana saja boleh. Ya, jadi kalau kenapanya mengajak sih sebenarnya justru karena awalnya itu justru nggak mau ngajak. Justru awalnya pengennya individualis aja gitu, karena pengennya mandiri tangan tapi untuk ya keluarga sendiri doang gitu ya maksudnya. Itu Sendalu Permakultur tadinya eksperimen pribadi suami aja gitu. Terus
saya tiba-tiba muncul, di kehidupan suami saya dengan bilang, emangnya bisa ya gitu. Jadi kayak mempertanyakan sebenarnya dengan dia melakukan ini semua sendiri, apakah memungkinkan sebenarnya mengerjakan sekian banyak chores gitu ya, tugas-tugas harian sendirian gitu. Nah, dan lucunya lagi di tahun yang sama saya hadir dan mempertanyakan hal tersebut, ternyata tiba-tiba ada tetangga yang penasaran juga gitu tentang Sendalu Permaculture ini. Tetangga ini juga awalnya cuma melihat suami bawa-bawa tanah ke atap gitu karena kebunnya di atas di rooftop. Terus ingin tahu ada apa di sana dan akhirnya ngobrol-ngobrol tentang pertanian yang lebih berkelanjutan. Ternyata di komplek itu akhirnya tertarik untuk nyoba nanam sendiri di rumah dengan cara yang organik. Nggak bisa dibilang permaculture secara utuh ya, mungkin karena dengan bagaimanapun permaculture butuh komitmen yang sangat kuat gitu. Nah dari situ pelan-pelan akhirnya coba ke komunitas. Nah dari saya sendiri sebenarnya mempertanyakan itu karena memang ada riset tadinya gitu, riset tentang memungkinkan nggak sih sebenarnya berketahanan pangan secara individu gitu. Sementara yang saya temukan di kota kalau misalnya ada lahan-lahan kosong, baiknya sebenarnya digarap bareng-bareng gitu biar tidak ada kesan individualisnya gitu. Karena misalnya di beberapa tempat kayak di Tangerang Selatan ada RW 2 Pondok Jaya gitu dekat banget sama development besar Bintaro. Itu ada lahan-lahan kosong dipakai ya sebenarnya sebagai hobi aja sama warga di sana gitu untuk nanam. Terus tapi kalau panen yang dirasain tuh bareng-bareng gitu kan sebenarnya tuh satu value yang bisa diangkat gitu di kota. Harusnya sih ada potensi yang bisa, apalagi Depok itu komunitas lingkungannya seabrek. Benar-benar banyak banget. Kita berdiri dari tahun 2017 aja udah banyak dilihat sama DLHK juga dan teman-teman komunitas lain untuk diajak kerjasama bareng. Jadi kenapa enggak untuk nyoba untuk bareng-bareng istilahnya mencoba hidup berkelanjutan dari pangan gitu. Nah kurang lebih gitu sih. Kalau kenapanya sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ada yang harus gitu, tapi ada potensi yang kami rasa harus dimanfaatkan. Sayang kalau misalnya dibiarkan begitu saja. Terus Mbak Pepi, sorry saya potong. Jadi Mbak Pepi bergerak membangun gerakan ini satu demi satu perlahan gitu ya dengan mencontohkan dan ngasih edukasi, memotivasi gitu ya sehingga berkembang. Tadi ada pertanyaan sekalian Mbak Pepi. Kalau itu sudah dilakukan, ini juga menjawab pertanyaannya Bu Erlinda ya. Bu Erlinda saya kira itu sudah nanti teman-teman yang bisa merespon juga. Mbak Pepi, apakah tadi kan udah dibilang terakhir tuh, ada juga banyak komunitas kelompok lain yang mulai tertarik dan kemudian bangun networking engagement bareng. Kalau pemerintah daerah sendiri gimana? Nah menariknya adalah yang justru banyak mengajak kami kerjasama bukan dari Dinas Tanaman Pangan, malah justru dari Dinas Lingkungan Hidup. Karena entah kenapa di Depok ini enggak sih, saya tahu kenapa. Karena memang Depok punya visi untuk menjadikan Depok zero waste city. Nah, jadi kayak banyak sekali mulai bermunculan upaya-upaya bikin bank sampah, terus memisahkan sampah organik dan non-organik. Nah, di Sendalu Permaculture sendiri kan memang sehari-hari memilah sampah dan membuat pupuk sendiri kan. Jadi mau nggak mau emang sampah organik harus kita olah gitu. Nah, jadi dari situ kita banyak diajak untuk kerjasama, baik mungkin cuma tadinya hanya sekedar diundang sebagai narasumber atau juga ikut acara-acara yang memang diundang langsung oleh DLHK-nya, tapi juga kadang berkolaborasi. Di situ menjadi pintu sih sebenarnya untuk ngobrol sama komunitas lain yang punya minat yang sama gitu. Misalnya kayak kita yang paling sering banget kerja sama-sama kami itu salah satunya ada Earth Hour Depok. Padahal kan ngomongin listrik gitu atau energi ya Earth Hour, tapi ternyata teman-teman Earth Hour Depok itu punya ketertarikan untuk ngebahas sampah gitu. Nah dari situ kita ngobrol banyak tadi pupuk dan sebagainya sehingga mereka juga tertarik untuk menanam akhirnya ujung-ujungnya. Di situ buat kami ya lagi-lagi potensi terlepas dari mana pintunya selama itu bisa dilaksanakan bersama-sama dan dimanfaatkan bersama-sama ya nggak apa-apa gitu. Oke, good. So teman-teman dimanapun terutama yang di kota nih nggak ada istilah bahwa pertanian itu hanya bisa dilakukan di desa, oke? Betul. Di rural. Nyatanya Mbak Pepi sudah membuktikan ke kita bahwa gerakan ini, inisiatif yang dibangun di kota itu juga bisa sustain. Dan itulah ada kontribusi orang kota terhadap alam, terhadap pangan dan pertanian Indonesia. Walaupun mungkin nggak bisa semuanya terpenuhi kebutuhan pangannya, tapi setiap orang, akhirnya saya belajar dari Mbak Pepi satu hal, dari banyak hal yang lain,
bahwa setiap orang itu punya tanggung jawab terhadap pangan, apapun perannya. Oke? It's good, Mbak Baby, luar biasa. Terima kasih. Mas Aid. Siap. Mbak Baby, nanti kalau masih ada pertanyaan yang muncul, Mbak Baby siapkan responnya ya. Saya geser dulu ke Mas, saya kok bilangnya Mas ya, sorry. Ramli ini kalau dipanggil kesayangannya apa panggilan kesayangannya? Masih mute, Bang Ramli? Masih mikrofonnya masih di mute, Mas? Oh iya. Okay. Apa panggilan kesayangannya nih? Panggil Mas biasa saja, Mas. Oke. Siap. Ramli, itu ada pertanyaan juga tuh. Kan di anggota koperasinya Ramli itu nggak semuanya muda ya. Ya, ada yang sudah lebih senior. Saya tidak ingin mengatakan tua, tapi ada yang lebih senior dari itu. Dan kita tahu bersama orang living with experience, jadi hidup bersama pengalamannya. Kalau apalagi yang sudah senior, kalau dikasih tahu dan itu bertentangan dengan pengalamannya, maka akan ada reaksi yang kontraproduktif dengan yang kita maksud. Apakah hal itu dialami oleh Ramli? Ya, kalau sampai saat ini sih masih aman-aman saja, Pak. Tidak ada kendala karena kami terbantu di kelompok pemuda ini kan sebenarnya juga arahan dari teman-teman senior yang ada di koperasi yang membimbing kita sampai mulai dari bertani sampai kita bisa memasarkan produk kami yaitu kakao fermentasi. Nah, dan untuk sampai ke pembeli yang fermentasi kita juga difasilitasi sebenarnya oleh tim senior yang ada di koperasi. Oke. Jadi Mas Ramli bersiasat juga Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Mas Wahyu ya, Mas Wahyu. Ramli dengan teman-teman juga menggunakan tangan yang lain ya untuk mempengaruhi, merubah cara pikir, cara pandang ya soal gerakan atau inisiatif ini. Oke, it's good. Mas Ramli, kalau dari Pemda gimana respon dari pemerintah daerah sejauh ini? Ya, kalau sejauh ini Mas, alhamdulillah respon mereka baik karena sebenarnya teman-teman kami ini yang ada di koperasi sebagai memang ada orang dari dinas, ada orang dari dinas kayak Pak Parman, Pak Faisal, ya mereka lah yang selalu melibatkan semacam ada kegiatan dari pemerintah, mereka selalu melibatkan pemuda-pemuda untuk memberikan kami motivasi agar kami pemuda tetap lebih semangat. Oke, so dari dua orang ini, Pepi sama Ramli, walaupun Pepi dipikir yang kerja sama saya malah dinas DLH ya, lingkungan hidup bukan pertanian. Tapi mungkin memang kalau di Depok jadi pas karena pertanian juga makin sedikit kalau di Depok, lebih banyak bangunannya kan. Iya. Tapi satu hal yang ingin saya highlight dari Pepi sama Ramli, nanti kita tanya Aji sama Ben juga. Berbuatlah teman-teman muda dimanapun kalian berada sekecil apapun karena pengakuan itu tidak datang dan harus dipaksakan ya, pengakuan itu datang ketika kalian beraksi. Jadi dua contoh ini sementara ada 4 orang ini kalau sudah beraksi sudah memberikan kontribusi nyata jangan khawatir, nggak usah dipikirin soal pengakuan, itu akan datang dari Bung Karno aja kalian diakui kok. Hari ini bisa hadir di ruangan ini. Oke, Mas Ajis, saya ingin tanya ini ini banyak banget komen saya serius exciting banget ya. Teman-teman bisa lihat di kolom chat juga ya. Ada banyak pertanyaan, ada banyak. Ben itu nanti bisa ngerespon yang ini ya. Mas Wahyu juga nih. Ya ini. Jadi Ben dulu nggak apa-apa. Nanti saya ke Mas Ajis ya. Ben, kalau dari nyambung dengan pertanyaan ya. Gimana Ben meyakinkan selain tadi udah dibantuin sama Pak Nunit, Ben juga ternyata bikin Demplot kan untuk meyakinkan bahwa dia harus bertani yang lebih sustainable, yang lebih berkelanjutan dari sisi ekonomi dan seterusnya. Tapi apakah itu cukup dengan Demplot atau ada hal lain yang dilakukan? Oke, untuk pendekatan ke petani ya. Jadi kalau yang saya lihat sih ya, yang selama ini pengalaman kita itu kita benar-benar ikut masuk ke dalam dunia pertanian itu. Jadi awalnya itu kita harus dengarkan dulu permasalahan petani. Apa sih problem mereka? Nah, dengan kita mendengarkan problem yang mereka hadapi, kita bersama-sama membantu menyelesaikan masalah itu dulu. Jadi dengan
dengan kita membantu menyelesaikan masalah itu, nanti kan kita membangun trust di petani. Jadi setelah trust itu terbangun, dari sanalah kita mulai masuk untuk memberikan hal-hal baru yang mungkin mereka belum tahu. Jadi itu sebenarnya inti awalnya, tapi ya memang kadang prakteknya itu memang cukup lama, artinya nggak bisa sebentar sekarang masuk besok udah selesai gitu. Jadi memang kita harus bertahap. Jadi ngomong dari hati ke hati lah sama petani. Oke. Gitu. Ditambah dengan contoh tadi ya. Ya. Oke, itu ada pertanyaan lanjutan Mas Ben sekalian. Dari siapa tadi? Purbo Carito. Mas Purbo Carito. Bliben menarik banget itu. Kalau pertanyaan itu volatility harga itu, ketidakpastian harga itu, gejolak harga tinggi kan? Kalau lagi rendah baik gitu. Tapi kalau lagi tinggi harga di pasar, apakah boleh petani yang selama ini bergabung dengan pasar rakyat itu jual ke pasar secara umum? Atau ada agreement? Atau seperti apa? Silakan Mas Ben. Nah, jadi sekarang kan kita gini menyesuaikan dengan kemampuan kita menyalurkan dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kelebihan dari apa yang kita bisa salurkan itu, petani bisa mengirimkan keluar, gitu. Jadi menjualnya sendiri. Nah, di sini juga sebenarnya kita masih memakai sistem kepercayaan dan komitmen ya. Jadi belum ada agreement dan lain-lain yang tertulis, itu belum ada. Tapi karena kita dari awal sudah masuk petani, mulai dari penyediaan bibit, habis itu penyediaan pupuk dan lain-lain. Nah, di sana sebenarnya kita seperti tadi yang saya bilang, kita membangun trust di sini. Jadi saling percaya itu, dan selama ini memang ada juga yang memang keluar dari jalur sana gitu. Memang pas harga tinggi mereka tiba-tiba jual di tempat lain gitu. Dan justru kita yang perlu barang itu kadang tidak dapat barang, itu memang ada, cuman nanti itu menjadi seleksi alam sebenarnya. Jadi nanti satu persatu bakal muncul siapa sih yang benar-benar komitmen dan benar-benar bisa kita percaya. Nah, petani-petani itulah yang kita ajak nanti untuk lebih berkembang gitu. Nanti jadinya mereka akan jadi role model untuk petani-petani yang lain gitu. Karena petani itu kan punya mindsetnya sendiri ya. Apalagi banyak yang tadi dibilang itu petani-petani itu lebih tua ya dari kita. Nah, lebih senior. Iya, senior lah bilang. Jadi itu kita banyak juga contoh seperti itu sebelumnya keluar gitu, tapi setelah mereka lihat progres kita bahwa kita tuh terus bisa menyalurkan barang, terus kita bantu untuk lain untuk masalah-masalah mereka gitu. Jadi nanti satu persatu mereka pasti akan mengerti gitu. Ya. Karena itu berhubungan dengan waktu juga ya. Jadi ya sebenarnya kitanya yang harus bisa menyerap apa sih kemauan petani gitu. Jadi kita yang harus menjadi benar-benar sabar, jadi penengah lah gitu untuk memang menyadarkan bahwa kita tuh di sini berbuat baik sebenarnya gitu. Oke, good. Ya, itu sejalan dengan pendapatnya Gede Agus Suparmika. Yang penting. Nah, ya itu salah satu petani muda kita. Itu yang petani bahasa rakyat. Iya. Luar biasa ini, cocok saya. Dan rasanya sebenarnya dari 4 orang pemuda yang hadir ini, teman-teman, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan muda sekalian yang ada di Zoom ini, mereka sesungguhnya tidak melakukan teorisasi. Jadi tidak ada orasi kan ketika ketemu petani ya. Oh, petani nggak ada kan. Tapi yang dilakukan adalah kerja nyata, kemudian memberikan sehingga orang mau. Tadi kalau istilahnya Ben saya highlight itu, berikanlah kepercayaan, bukannya pengkhianatan. Kira-kira begitu ya? Nah. Ya, jadi memang kita harus benar-benar sabar sekali walaupun kita dijahati atau gimana itu ya kita tetap di jalur kita aja gitu. Jadi jangan merasa tersinggung lah atau gimana gitu ya, karena memang di sana pasti ada seperti itu. Nah, dan kita juga kan kita ada membuat juga kebun-kebun sampel itu. Nah, itu di sana nanti sebagai contoh untuk eksperimen dan lain-lain yang bisa digunakan untuk petani-petani gitu, dan sebagai pembuktian lah juga di sana. Iya. Oke, sip kalau begitu. Ramli, ini kayaknya menarik banget nih ajarannya Bliben ini. Berikanlah kepercayaan terus. Kalau ada calonmu yang kemarin meninggalkanmu, lupakan. Dia nggak punya kepercayaan terhadapmu. Oke, so Mas Ajis, ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip juga. Nah, Mas Ajis, petani kopi itu kan tidak seperti petani sayuran ya. Yang bisa jadi anak muda bisa langsung melakukan. Tapi petani kopi karena
tumbuhnya sudah lama, produksinya panjang, pasti juga udah senior-senior kan. Nah, bagaimana mengatasi situasi motivasi mereka? Misalnya contoh tadi soal naungan, itu bukan pekerjaan yang mudah untuk meyakinkan mereka untuk mengambil langkah atau model itu. Gimana dan apa yang dilakukan Mas Ajis untuk mendorong teman-teman anggota koperasi yang berapa 30 tadi itu maju bersama gitu? Kalau yang kita lakukan sebetulnya di awal itu memang kita bergerak di kopi itu kan, kalau dulu kopi Kerinci itu banyak lari ke Medan. Kemudian ketika sampai di Medan itu menjadi nama kopi Medan, bukan namanya kopi Kerinci lagi. Nah, ketika kita bergerak di kopi, harapan kita adalah kopi Kerinci itu diakui baik di tingkat daerah, nasional maupun di internasional, bahwasanya di Kerinci itu ada kopi yang sangat enak gitu. Tapi untuk menjaga agar cita rasa kopi itu tetap stabil, tidak berubah, ya kita selalu mengedukasi terus pada petani. Walaupun tidak banyak 1-2 orang petani itu banyak yang komplain gitu, karena kan kebetulan di sini ada salah satu PTP 6, PTP awalnya teh sih di Kerinci itu, dia menanam kopi kemudian diberikan naungan, ternyata hasilnya tidak sebagus yang tidak ada naungannya. Jadi itu menjadi tantangan berat bagi kami, khususnya mengedukasi petani. Tapi kita juga tidak bosan-bosannya lah. Kita juga membuat beberapa kebun contoh yang kita miliki sendiri. Kemudian kita buat contoh, loh ini yang ada naungannya, ini ada yang tidak. Kemudian dengan perlakuan-perlakuan yang ada, sehingga beberapa petani ya memang tidak semuanya bisa mengikuti, hanya beberapa petani bisa mengikuti, bisa mengaplikasikan. Cuman ya tidak banyak juga yang ikut gitu. Tapi kita tetap berusaha terus, karena itu juga wujud dari kita peduli terhadap lingkungan gitu. Karena mungkin kalau Mas Said, Bang Ben atau kesini, mungkin ya melihat kondisi yang ada di Kerinci itu, wah luar biasa, gundul gitu hutannya ya, hampir gundul. Sehingga dengan adanya kopi, ini salah satu cara agar petani itu tidak terus merambah ke hutan. Walaupun memang belum ada naungannya, tapi karena ketika kopi itu ada nilai ekonomisnya, petani lama-lama juga tidak akan merambah ke hutan. Tapi dengan syarat memang harganya bisa tetap stabil. Karena di awal-awal masa pandemi kemarin itu harga kopi sempat turun anjlok di luaran yang bukan store di koperasi atau di UPH, itu malah harga kopi sampai 4.500, 5.000 gitu kan. Kita di koperasi masih bisa bertahan di angka 6.000, sehingga petani mitra kita mereka juga masih bisa berpikir jangan ditumbang dulu lah kopinya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang selalu kita sampaikan kepada petani. Dan juga sekarang isu-isu yang konon di Brazil itu kan ada isu bahwasanya kok di sana terjadi perubahan iklim yang cukup drastis gitu ya. Sampai beberapa tanaman kopi itu gosong atau kayak kebakar gitu, daunnya kering, padahal di situ kedinginan tapi daunnya bisa kering. Nah, itu kan isu-isu yang seperti itu yang kita bawa, sehingga nanti petani-petani yang lainnya bisa ikut juga menanam kopi lagi. Mungkin itu yang sekarang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, ini akhirnya kan jadi menarik ya, bagaimana dari 4 cerita kawan-kawan muda keren ini, bahwa inisiatif atau aksi keren itu dilakukan harus konsisten, gitu ya. Ada banyak challenge. Yang saya highlight yang Mas Aji soal kemudian implikasi yang dilakukan di kopi itu juga menjawab tantangan di yang lain, ya, dengan meningkatkan kualitas dan pasar, gitu. Keseimbangan kelestarian hutan jadi terjaga. Jadi impact dari aksi kecil teman-teman, tapi bukan aksi kecil, aksi hebat yang mungkin bagi orang kecil, tapi bagi saya luar biasa. Itu impact-nya besar gitu, pada dimensinya lebih luas.
Dan inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia, saya kira ke depan. Teman-teman, kita berdoa lah jadi pemimpin-pemimpin keren di tiap-tiap kelompok. Kalian harus bersekutu deh, berempat ini, bikin persekutuan anak-anak muda keren gitu. Oke, Mas Ajis, teman-teman sekalian, kita punya 15 menit terakhir. Dan saya sesungguhnya tidak ingin juga tadi saya ngomong ke teman-teman panitia nih, ini berapa banyak panjang waktu yang bisa kita miliki karena asik banget ngobrolnya, nggak kerasa gitu ya. Teman-teman yang selain peserta silahkan untuk menuliskan di kolom chat supaya lebih efisien. Nanti teman-teman yang 4 ini bisa ngerespon sambil ngobrol gitu ya. Mas Ajis, saya pernah baca ada orang yang bilang kopi itu bikin kecanduan. Benar apa enggak? Secara ini benar sih Pak. Benar, ya? Yang bikin kecanduan kafeinnya, cuman kan tidak seberapa karena saya awalnya dulu juga bukan pengopi sih. Awalnya dulu juga bukan pengopi, kemudian ketika mulai berkecimpung di kopi, ya cobalah kita minum-minum kopi, merasakan kopi gitu kan. Dulu minum kopi bisa kembung, tapi sekarang alhamdulillah tidak. Tapi memang syaratnya ya kita minum kopi nggak pakai gula gitu ya. Kalau yang bagus. Tapi ada beberapa yang masih minum pakai gula, ya mau gimana lagi gitu. Nah, ini saya percaya kalau Mas Ajis ngomong kopi bikin kecanduan. Buktinya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sampai sekarang itu Mas Ajis nggak pernah keluar dari dunia perkopian. Berarti dia udah kecanduan di kopi. Gitu ya Mas Ajis ya. Mas Ajis, saya gini, saya itu bukan peminum kopi. Sesekali saya kalau minum kopi, habis itu saya dredeg Mas Ajis. Kenapa ya? Karena setelah saya teliti, bukan karena lambung saya nggak kuat. Karena setelah saya minum kopi, saya harus bayar. Itu yang bikin saya deg-degan. Dan bayarnya harus mahal ya? Bayarnya mahal, karena di kafe gitu ya. Jadi mulai sekarang saya insaf. Tidak akan pernah ngopi di kafe. Karena bikin deg-degan. Ngopi di rumah aja. Oke, jadi di rumah saja. Mbak, teman-teman, itu ada juga pertanyaan tambahan ya. Mungkin Beli bisa nanti respon dari Koptan PPKT, Bin Rika ya. Bagaimana cara meningkatkan pemasaran. Kemudian juga dari Gede ini tadi, hama atau penyakit. Mungkin bisa share juga nanti Mas Ajis, Mbak Febi, dan Ramli. Gimana teman-teman merespon hama penyakit. Kalau Mbak Febi udah pasti, saya yakin, dia nggak disemprot pestisida, tapi diajak ngomong hama penyakitnya. Ini bayang saya, gitu ya. Oke, ada juga dari Wahyu Eka Nugraha. Mohon izin bertanya untuk kakak-kakakku, terutama pengurus koperasi. Adakah persaingan dengan koperasi besar? Ini mungkin juga Ajis sama Ramli ya, bisa respon itu. Gimana dengan persaingan itu? Kita mulai dari Febi, mulai dari hama penyakit. Saya kok agak yakin Febi ini sebenarnya punya kayak Nabi Musa gitu, bisa ngobrol dengan hewan. Nabi Sulaiman dong. Karena permakultur kan tadi soal care to nature ya, jadi harus gimana kalau dalam konteks itu? Benar, hama itu adalah tantangan yang saya pikir melatih kesabaran, saya karena pertama yang menanam di kota kan sedikit, jadi begitu ada tanaman pasti ya diincar gitu oleh binatang-binatang yang haus akan tanaman-tanaman yang mungkin organik gitu ya, yang tidak ada racunnya gitu. Makanya sebenarnya salah satu yang bikin kita makin pingin bawa permaculture atau mungkin setidaknya pertanian organik itu di sekitar kami adalah supaya yang kena hama nggak cuma kita. Jadi bagi-bagi hama gitu di sekitar. Jadi salah satu yang juga menjadi prinsip penting yang ada di permaculture kan adalah keanekaragaman itu ya. Jadi begitu ada yang satu kena hama, yang lainnya nggak kena gitu. Jadi emang ada sengaja satu space yang kalau udah kena hama ya udah dibiarkan di situ saja gitu. Jadi prinsip ini pinginnya kami bawa juga ke sekitar. Jadi nggak cuma kami yang melihat bahwa hama ini juga bukan sebagai musuh gitu, tapi sebagai potensi juga gitu. Misalnya yang paling sering kalau di Sendalu di Depok ini adalah belalang. Gitu. Nah, belalang itu entah kenapa juga kadang-kadang mut-mutan ya. Kadang suka banget bayam Brazil, kadang suka banget mint gitu ya. Nah, begitu kita tahu nih bayam Brazil udah mulai keserang, ya udah di situ aja dulu kasih ada buffer gitu ya supaya di bayam Brazilnya aja yang kena, yang lainnya jangan kena gitu.
Jadi emang pasti ada spot yang emang kita ikhlaskan, itu dikembalikan aja ke mereka. Bagaimanapun juga pasti binatang-binatang ini membutuhkan ruang dan makanan untuk mereka hidup gitu. Kalau ada ya itu sulit ya mungkin ya kalau dari mindset petani untuk mendapatkan produksi. Ya. Saya dapat membayangkan karena tadi ya pendekatannya begitu, maka challenge-nya sebenarnya di hama penyakit lebih besar. Tapi dengan itu ya, siapa tadi yang nanya Mas Wahyu, Eka, dan Gede Agus, itu jadi teman-teman di permakultur, Mbak Febi dan kawan-kawan lebih challenge ya, dan mungkin ada inovasi-inovasi ke depan yang terus berkembang. Dan memang di dunia pengendalian hama terpadu itu prinsip-prinsip itu dipakai juga. Mungkin juga Mbak Febi bisa bernetwork dengan banyak jaringan ya, penggiat pertanian alami, termasuk mungkin ya, saya di IPB itu ada beberapa kawan dosen yang punya concern di pertanian ramah lingkungan. Saya bersedia menjadi jembatan penghubungnya jika mungkin. Boleh. Kalau ada banyak teknologi ada banyak teknologi yang bisa dicobakan ya. Oke, good. Mbak Febi, dengan konsumsi Bapak Ibu sekalian, ada satu kata-kata yang ingin saya kutip dari Mbak Febi secara implisit. Dia mengatakan begini, tanamlah apa yang kau makan, dan makanlah apa yang kau tanam. Karena engkau tahu yang kau makan sehat atau tidaknya, gitu ya? Iya, betul. Oke, it's good. Luar biasa. Kalau nggak sehat, belalangnya pasti nggak mau juga kan? Yoi. Tiga indikator. Jadi Bapak Ibu, belilah sayuran yang bolong-bolong. Enggak. Karena kalau mulus itu harus dicurigai, kecuali dilakukan secara permakultur atau beli band yang menjual, itu kita ada jaminan. Kalau semakin mulus itu kemungkinan besar semakin banyak menggunakan input luar yang kimiawi. Oke. Aduh. Ini nggak kerasa banget waktunya. Saya udah di reminder terus sama Lydia, tapi kok nggak pengen berhenti ya. Mas Ramli, boleh nggak ngasih tahu ke kita ya? Oke, saya sebelum ke Mas Ramli, saya ingin bacakan dari Recall. Ini teman-teman Recall tuh ngomong gini, bikinlah gerombolan petani keren, ya. Jadi singkatannya apa nanti? Jadi singkatannya GPEN atau GPEN? Gerakan Petani Keren. Gitu ya. Anyway, terserah lah teman-teman bikin singkatan. Dan mungkin Ricardo bisa menjembatani. Dan saya di KRKP sebenarnya teman-teman info saja. Kami dari 2014 sebenarnya bikin gerakan kampanye yang disebut dengan Duta Petani Muda ya. Siapa tahu nih teman-teman di Ricardo kita bisa bikin joint action ya setelah ini ketemuan gitu. Mas Wahyu Eka Nugraha, mungkin sedikit cerita, di daerah kami kelompok taninya banyak sekali. Tiap desa itu ada 3-4 kelompok tani padi. Okay? Masalah petani tradisional adalah soal market atau pemasaran. Sedangkan kelompok tani ini kurang bisa menyelesaikan persoalan ini. Koperasi sepertinya menarik untuk jadi wadah poktan ini. Tapi apakah akan menimbulkan konflik sosial antara koperasi dan poktan? Belum lagi persaingan dengan tengkulak. Ini saya mau minta ke Ben. Ben, bisa beli Ben, bisa menjawab nggak? Tadi ada 2 sekalian pertanyaan dari Poktan PPKT sekalian. Bagaimana cara meningkatkan pemasaran? So ada 2, gimana supaya market produk petani itu bisa meningkat? Ya. Yang kedua tadi, apakah nggak memunculkan persaingan dengan ketika Mas Ben dengan pasar rakyat dan kawan-kawan itu dengan tengkulak atau bahkan dengan kelompok tani atau koperasi? Silakan. Oke, mungkin awalnya itu saya mau menjawab yang pertama ya. Itu mana dia pertanyaannya? Jadi meningkatkan sebentar. Bagaimana cara pemasaran ya? Ya. Oke. Jadi pertama yang paling penting itu kita kan membangun kualitas produk dulu. Jadi awal itu kualitas produk yang bagus, terus adanya kontinuitas dari barang kita, dan adanya kuantitas. Nah, itu 3 poin penting pertama ya. Dan lagi satu, ada 4 sebenarnya, itu harga lagi satu ya. Jadi dengan kita memaksimalkan itu nanti akan secara otomatis customer itu akan percaya ke kita. Jadi kita membangun trust ke customer dulu. Jadi kalau saya menceritakan pengalaman sendiri sih ya. Jadi pertama kita membangun kualitas produk dulu. Dan kita berikan customer untuk mencoba sendiri gitu. Jadi mereka
langsung mencoba gimana sih kualitas kita gitu. Dan mereka tahu gitu, karena setelah mencoba kan itu nggak sekedar promosi seperti gambar bagus dan lain-lain, dan ternyata barang yang mereka terima kurang bagus gitu. Nah ini kita langsung benar-benar memberikan produknya langsung dan mereka mencoba. Nah dari sana itu promosi dari mulut ke mulut itu bakal terjadi gitu, karena itu yang paling efektif sebenarnya. Nah dengan adanya itu kita di sana perlu menjaga kontinuitas barang dan konsistensi dari kualitas barang itu sendiri. Jadi itu sih poin-poinnya sebenarnya. Karena selama ini kan banyak sekali orang hanya memikirkan keuntungannya saja. Jadi mereka tidak peduli dengan barang yang mereka jual itu seperti apa. Jadi kadang orang menjual barang itu konsistensinya tidak ada, jadi customer itu pasti kecewa dia. Nah dari sana nanti orang bakal membicarakan gitu dari mulut ke mulut. Jadi oh ini barangnya ini nggak konsisten nih. Jadi barangnya kurang bagus nih. Nah, di sana itu bakal menjatuhkan kita justru gitu, bukan meningkatkan penjualan kita. Jadi itu sih poin-poin yang penting yang saya mau jelaskan. Oke, kalau terkait dengan persaingan ini, beli tengkulak atau pedagang atau bahkan mungkin kelompok tani yang lain juga yang memasarkan. Nah, jadi ini kan kalau yang saya lihat sih ya, yang sesuai dengan pengetahuan saya ini kan pasar itu bisa dibagi jadi banyak gini ya, pangsa pasar ya. Jadi mungkin kita bisa milih pangsa pasar yang memang nggak semua orang masuk. Jadi contoh misalnya kayak di sayuran, kalau misalnya saya ke pasar becek, gitu. Nah ini kan mereka persaingan harganya tinggi. Jadi kita sangat sulit nih masuk nih ke sana nih. Jadi karena kita punya barang bagus, tapi dihargai sama dengan barang-barang lainnya yang justru kualitasnya kurang bagus gitu. Jadi di sini kita mencari pangsa pasar yang lebih cocok dengan kita. Gitu. Jadi contohnya ke end user, terus atau mungkin ke pasar-pasar khusus yang memang lebih lebih menghargai produk kita gitu dengan kualitas yang seperti yang kita buat. Jadi di sana. Ya, itu kira-kira teman-teman. Jadi tadi kalau mau mengembangkan produk ke market juga perlu serius menghitung. Jadi soal quality product, continuity, kemudian ada kesepakatan dan seterusnya. Yang kedua persaingan tadi ya. Pilih channel atau pasar yang memang kita spesifik punya kita ya, untuk menghindari kayak begitu konflik dan seterusnya. Saya geser ke Mas Ajis. Ya, siapa? Mas Ajis kayaknya perlu ngopi deh sepertinya. Kayaknya agak ini harus segera mengopi ya. Belum sempat buat. Tapi ngomong-ngomong Mas Ajis. Ya. Ada yang bilang kopi itu bikin hitam ya, betul nggak? Karena kopinya memang sudah hitam. Gak bercanda ya, Mas Ajis. Saya bilang hitam, kalau dituang itu kulit ya jadi hitam. Kalau minum dia happy kan jadi. Mas Ajis, tadi ada pertanyaan yang menarik tuh. Terkait dengan persaingan dengan koperasi besar. Gimana Mas Ajis selama ini? Atau pedagang yang lain? Kalau terkait dengan persaingan dengan koperasi besar, secara umum mungkin saat ini untuk koperasi yang bergerak di bidang kopi sih di Kerinci itu belum banyak dan kayaknya belum ada gitu koperasi yang bergerak di bidang kopi baru barokah untuk saat ini yang saya tahu gitu kondisinya. Tapi kalau untuk persaingan dengan beberapa tengkulak atau tengkulak yang dalam artian mereka kirim kopi itu keluar daerah Kerinci itu memang ya cukup lumayan gitu. Tapi kan kita punya prospek masing-masing karena untuk saat ini kita juga menyesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki, ya, kapasitas produksinya dengan produksi secara umum kopi yang ada di Kerinci, sehingga kita nggak perlu banyak-banyak petani lah. Yang penting misalnya satu UPH punya 30 sampai 50 petani, untuk saat ini mungkin sudah cukup gitu. Karena kita juga dengan kapasitas produksi dan juga dengan permintaan dari customer, dari buyer gitu. Jadi kita hanya cukup untuk permintaan sehingga kopi itu tidak terlalu numpuk banyak di gudang atau di
Ya, sehingga kopi itu tidak terlalu numpuk, sehingga kopi itu terus baru gitu setiap tahunnya, sehingga tidak ada kopi yang ceritanya itu nanti ngendap sampai 1 tahun, masih ada stok misalnya tahun 2020 kan cukup sayang gitu, sehingga itulah yang kita bangun untuk untuk persaingan dengan tengkulak dan lain-lainnya juga kita tidak ada persaingan di sana sih, karena beda ini ya, beda jalur. Beda segmen pasar ya. Iya, karena kalau tengkulak, kalau yang nyari-nyari barang itu kan mereka hanya lempar kemudian dibeli orang, kemudian mereka jual gabah basah gitu kan. Sedangkan kita memang finishing sampai menjadi green bean yang benar-benar siap kita pasarkan, siap kita ekspor. Sehingga tidak ada persaingan yang ketat lah kepada mereka. Yang jelas kita punya petani cukup dengan untuk kapasitas produksi kita itu sudah cukup. Kita tidak memaksakan yang berlebih, karena ketika kita nanti memaksakan produksi yang berlebih dengan fasilitas yang tidak ada atau fasilitas yang sangat minim, malah jadinya kopi itu nanti akan rusak. Jadi memang tetap kualitas yang kita utamakan. Ya, jadi nyambung dengan yang beli Ben tadi ya. Kualitas itu jadi satu hal yang urgen, gitu. Kemudian pemilihan pasar yang spesifik jadi competitiveness yang cukup kuat. Terima kasih Mas Ajis. Ini geser ke yang paling muda nih, yang masih single dan berbahaya. Ya. Single dan berbahaya. Ramli, boleh tadi ada pengalaman nggak? Bagaimana dengan, setahu saya kan di Sulawesi banyak banget ya koperasi kopi. Saya nggak tahu di tempatnya Ramli ya, tapi saya tahu kayak di Sulawesi Selatan segala macam banyak banget koperasi juga, yang gede-gede. Itu gimana? Apakah ada situasi yang saling bertubrukan atau seperti apa? Kalau kondisi saat ini, Mas, kondisinya hampir sama dengan dialami oleh Mas Asis. Kalau kami khususnya di Poleman ini sebenarnya hanya koperasi kami yang fokus di kakao fermentasi. Jadi kalau istilah saingan kayaknya belum ada ya, Mas. Justru kalau daerah yang di luar kayak yang di Bali, justru kami menganggap mereka bukanlah saingan tapi teman, karena di lembaga ini khusus untuk proses mereka mampu memasarkan hasilnya ke luar negeri. Oke, jadi justru jadi partners ya. Saya kira ini menarik juga cara berpikirnya dan menempatkan posisinya. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Ramli. Teman-teman, saya udah di-kick, udah disemprit. Udah disemprit panitia. Mas, ini udah jam 15 lebih. Harus sudah selesai. Aduh. Mohon maaf panitia, ini kami terlalu asik. Dunia ini milik kami lah. Anyway, teman-teman, luar biasa perbincangannya, dan ada usul yang terakhir itu tadi. Bikin WA group. Oke, kalau ada WA group, saya daftar jadi anggota terakhir nggak apa-apa deh. Walaupun cuma dengerin nggak apa-apa, karena saya udah nggak muda, nggak soal. Tapi saya ikut WA group, siapa tahu dapat pengalaman baru dan pengetahuan. Oke, teman-teman, kita harus close sesi obrolan santainya, dan semoga saja ada kesempatan dan ruang yang lain yang memungkinkan akan banyak anak muda lagi yang diskusi ngobrol, termasuk teman-teman tentu saja. Saya yakin dan percaya, sekali lagi saya ingin katakan bahwa masa depan Indonesia itu ada di tangan kalian, dan kalian akan membuat Indonesia kuat dan tangguh lewat dunia pertanian dan pangan. Oke, so di akhir saya ingin dapat closing statement dari teman-teman, tapi caranya kita rubah, nggak closing statement pada umumnya. Ini bisa nggak kalian membuat rayuan bagi anak muda di luar sana nonton acara kita sebagai closing statement-nya, oke? Dan rayuannya harus sangat romantis, oke? Selayaknya kalian dulu itu merayu. Waduh. Gitu ya? Waduh. Susah ini. Oke, kita mulai dari yang paling berpengalaman. Kalau lihat wajahnya, yang paling berpengalaman merayu itu adalah Ajis. Oke, Ajis, ada pesan nggak? Ada ajakan nggak buat teman-teman muda di sana untuk kembali ke dunia pertanian, bahwa dunia pertanian itu tidak seperti yang selalu yang dibayangkan orang, susah dan susah. Oke, silakan Ajis. Wah, ini yang paling berat ini, Pak. Ya, yang jelas jangan takut jadi petani sih, karena banyak juga petani-petani yang
sukses yang melebihi orang-orang sukses yang ada di kota-kota gitu ya. Jadi banyak petani-petani yang sukses, kalau misalnya dilihat rumahnya, uangnya ya mereka juga banyak. Jadi jangan takutlah kalau misalnya kalian dari kampung, ya kembalilah ke kampung agar juga bisa membangun daerah kalian, kalau menurut saya. Luar biasa, nggak salah ya, beliau ahli merayu, baliklah ke kampung gitu, banyak bunga-bunga di kampung, oke, bisa hidup sejahtera dengan dunia petani. Well, oke, yang pengalaman kedua ini beli band, kalau lihat dari ininya ya. Coba rayuan mautnya yang waktu dipakai untuk istri gimana caranya? Merayu. Wah, udah saya taruh di rumah tuh biar nggak ngerayu orang di luar. Oke, silakan beli band untuk closing, singkat gitu ya. Oke, jadi kalau saran saya sih biar anak-anak muda itu mau ya jadi petani itu sebenarnya rubah mindset. Jadi kalau kalian ingin pekerjaan yang bebas dan lebih sehat dan menyenangkan dan lebih dekat dengan alam, jadilah petani. Karena yang saya tahu petani itu jadi petani itulah sesuatu yang benar-benar sangat menyenangkan. Jadi ya melepas penat dari dari kota lah dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian sudah pernah masuk ke dunia pertanian itu mindset kalian akan berubah. Luar biasa. Teman-teman muda di seluruh Indonesia, kata beli band, baliklah ke dunia pertanian. Selayaknya ketika engkau berada di pelukan kekasihmu, nyamannya luar biasa. Luar biasa. Oke, so sebelum ke Ramli, karena Ramli ini yang terakhir, ya, beliau masih sedang berusaha terus merayu. Ya, sebelum itu saya ke Mbak Pebi. Dulu dirayu suami gimana, Mbak Pebi? Silakan Mbak Pebi, closingnya. Aduh, suami saya malah nggak pandai merayu. Oh, oke. Ya. Tapi saya mau ngasih pantun aja boleh nggak? Boleh. Pantunnya, buah kelapa jatuh di dekat batu bata. Jatuhnya menggelinding tapi tidak lama. Biar di desa ataupun di kota, yuk tanam pangan bersama-sama. Oke, closingnya luar biasa dan menarik. Oke. Ramli, engkau adalah pemuda harapan bangsa, jangan kalah sama yang lain itu ya. Coba keluarkan jurus rayuanmu yang paling maut terakhir itu yang kamu sudah buat. Boleh berpuisi Ramli. Mau satu puisi kita dengarkan. Silakan Ramli. Saya mungkin saya tidak pintar merayu juga ya Mas. Mungkin untuk pesan teman-teman petani, seperti kata Mas Aziz, janganlah malu untuk menjadi petani, karena sesungguhnya petani itu adalah orang-orang kaya. Karena saya melihat di saya rata-rata anaknya sekolah tinggi-tinggi, tapi orang tuanya kan petani. Berarti petani bisa meningkatkan pendidikan anaknya. Dan yang terakhir yang saya alami sendiri, semenjak saya bergelut di bidang pertanian, ternyata luar biasa banyak pengalaman, banyak jalan-jalannya, sampai saya menginjak wilayah Bali hanya karena pertanian. Mungkin itu saja. Oke. Dan sebenarnya di balik jalan-jalan itu, ya, dengan Ramli jadi pertanian, beliau itu jadi idola sekarang, ya. Kemana-mana aja selalu diikuti banyak orang. Gitu, ya. Anak muda di seluruh Indonesia, Ramli bilang petani itu kaya. Oke, so jangan worry dengan jadi petani. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sesi yang sangat tidak enak bagi saya karena harus mengakhiri setiap obrolan yang menarik harus berakhir, itu nggak enak banget. Anyway, semua harus ada waktunya, tapi perjuangan teman-teman nggak akan ada hentinya. Gitu ya. Sebagai tanda bahwa kita berhenti dulu ngobrol, saya ingin mengundang Mbak Noni untuk memberikan pantunnya. Enggak. Mbak Noni, halo. Ya. Halo Mbak. Ya. Mbak Noni. Serius nih, saya excited banget ngobrol dengan teman-teman. Terima kasih Rikolto sudah memberikan ruang bagi saya untuk menjadi muda kembali, karena setelah ini saya jadi tua lagi gitu ya. Oke. Mbak Noni ada sesuatu yang ingin dikatakan sebelum kita close? Silakan. Iya.
diskusi hari ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau tadi kalau saya memulai dengan menunjukkan hasil penelitian atau riset atau artikel dari Jakarta Post yang mengatakan jangan-jangan nanti lahan kita tuh nggak ada petani ya gitu. Tapi hasil dari diskusi ini tuh saya kayak memberi semangat lagi, ada kok harapan gitu ya. Anak-anak muda ini sangat luar biasa, sangat berinovasi dengan cara-cara pertanian, pendekatan marketingnya. Jadi bahkan sangat antusias ya untuk bahkan membentuk, tadi ada yang mau buat WA group, ada yang mau membuat kelompok. Menurut saya ini satu hal yang take away yang harus kita tindak lanjuti ya. Jangan sampai hanya berhenti di webinar ini. Jadi nanti dari kita akan follow up juga. Nanti ya kita belum tahu prosesnya akan seperti apa, tapi kita udah punya juga kontak dari teman-teman yang ikut di webinar hari ini. Kita akan follow up. Kemudian saya juga mau menyambut tadi ajakan dari Mas Said untuk kolaborasi ya Rikolto dan KRKP untuk kampanye anak petani muda. Kita bisa semangat diskusi kita hari ini bisa kita jadikan momentum untuk mengajak juga anak-anak muda yang ada di hari ini, paling tidak kita mulai dari sini untuk memulai sesuatu bahwa ternyata kita tuh ada harapan. Jadi Bung Karno tidak hanya mendapatkan 4 dari sini, tapi bisa 100 anak muda untuk membangun negeri ini dari pertanian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuni, luar biasa. Saya melihat tiba-tiba melihat wajah Pak Nyoman Suma. Ini orang tuanya Ben ya. Pak Nyoman, salam. Mohon maaf saya tadi godain anaknya. Salam Mbak Abdul. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk closing. Terima kasih Mbak Nuni, KRKP siap untuk itu. Kalau bikin WA group please, saya ikutan dong walaupun udah tua ya. Memohon saya. Oke, teman-teman sekalian, KRKP pernah riset saya bilang untuk di akhir sekali bahwa ada 2 faktor yang memungkinkan anak muda balik ke dunia pertanian, dan faktor ketiganya adalah dukungan orang tua. Saya ingin menyampaikan rasa bangga dan penghormatan tinggi kepada Pak Nyoman Suma yang telah menarik anaknya dan kemudian dia ikhlas dan sadar untuk berjuang dan membesarkan pertanian Indonesia. Karena ada banyak juga orang tua yang masih perlu menguatkan niatnya anaknya tetap punya pertanian. Riset KRKP mengatakan demikian. Terima kasih Pak Nyoman dan Pak Nyoman lain di seluruh Indonesia yang dengan ikhlas membaktikan seluruh waktu dan tenaganya dan mengajak anaknya untuk tetap di dunia pertanian sebagai sosok guru bangsa ini. Terima kasih. Di akhir saya nggak mau kalah sama Febi supaya saya tetap kelihatan muda. Saya ingin dipantun untuk closing. Selanjutnya nanti saya serahkan ke Pak Noni. Pantun saya adalah, Ramli kamu harus catat ini sebagai rayuan kepada calon muda. Oke, pantunnya adalah ke warung beli coklat. Nih Ramli, pakai ini ya. Ke warung beli coklat, ya. Coklat dan permen kesukaan adik. Sungguh hatiku terpikat 4 petani muda yang keren dan menarik. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih kesempatannya untuk ngobrol bareng. Saya mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang. Semoga menjadi amal jariah bagi kita ngobrol ini ada manfaatnya. Pulang dari sini terus melakukan perjuangan dan aksi-aksi kecil tapi banyak, kecil tapi panjang sehingga jadi kekuatan. Lebih baik menyalahkan lilin walaupun satu daripada mengutuk kegelapan tapi tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Prima yang tadi membuka acara ini. Terima kasih Pak Mas Bli Ben, Ramli, Aziz, Pak Febi, ini dan teman-teman yang telah menyediakan ruang keren ini. Bila itu topik wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih sekali Mas Said, lalu ada Mas Ben, Mas Ramli, Mas Aziz, Mbak Febi, terima kasih banyak dan sangat menginspirasi gitu ya, saya jadi terharu sebenarnya melihat teman-teman. Nah, mungkin untuk di akhir sesi acara, kita ada sesi door prize, jadi tadi kalau teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir, silakan, mungkin masih ada, saya beri waktu 1 menit, jadi kita akan mengocok untuk door prize-nya ya. Nah, saya coba. Jadi di sini yang sudah masuk ada 34 peserta gitu dari 40 sekian
yang hadir pada siang hari ini. Ini hanya untuk peserta ya, kalau buat pembicara dan moderator nggak bisa diikut ya. Iya nih. Oke. Masih ada waktu 1 menit, mungkin saya tunggu ya untuk teman-teman bisa isi daftar hadir. Jadi lebih adil nih nanti kita bagi-bagi door prize-nya. Jadi sore hari ini kita akan pilih 2 peserta yang beruntung. Nanti akan mendapatkan paket menarik dari Ricolto. Mungkin masih 30 detik. Saya tunggu sebelum... Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi daftar hadir, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Artinya tadi sudah cukup banyak juga yang hadir. Mungkin boleh teman-teman kalau berkenan untuk membuka kamera. Ya, ini ada 2 halaman ya. Ini dari, saya akan coba bantu foto. Gaby boleh bantu? Ya. Silakan teman-teman membuka kamera, kita foto bersama dulu. Setelah itu kita akan undi untuk door prize-nya. Oke, teman-teman. Sebentar ya. Halaman pertama dulu. Ya. Oke, lalu yang kedua, beberapa belum buka kamera nih, saya lihat. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Gaby. Terima kasih, teman-teman. Oke, sekarang saatnya saya mengundi door prize ya. Jadi ada total yang sudah masuk sekitar 35. Oke, nggak apa-apa. Sudah ada 35, kita lihat siapakah yang beruntung. Sebentar, saya akan share screen dulu. Jadi nanti ini transparan juga. Jadi transparan juga untuk siapa yang akan mendapatkan door prize. Jadi ada, saya akan coba pakai ini ya, number generator. Jadi ada 1 sampai 35 tadi yang sudah masuk. Mbak Noni boleh bantu ya nanti dicek siapa namanya. Oke, ini saya coba. Ya, untuk pemenang pertama nomor 4, boleh dibantu Mbak Noni siapa nomor 4 pesertanya? Nomor 4 Dita Fajar Ariesta. Dita Fajar Ariesta hadir? Ya, hadir. Oke, coba mana nih? Boleh buka ini nggak? Buka screen dulu. Mana nih? Oke, Mbak Dita. Bentar ya, saya spotlight dulu ya Mbak, biar ini. Satu lagi ya teman-teman ini. Ya, 34. Moga Mbak Noni mungkin boleh dilihat. 34 Siti Nurjana. Fitri Nurjana. Ada Mbak Fitri Nurjana? Silakan Mbak Fitri Nurjana hadir. Belum ya? Mungkin saya ulang lagi ya. Sekali lagi. 15. 15 ada Ayu Antariksa. Ayu. Mbak Ayu. Mana nih Mbak Ayu? Mungkin ini saya mau ambil buktinya dulu nih. Jadi boleh ya, saya ambil buktinya dulu. Jadi teman-teman hadir. Mana Mbak Ayu? Halo, selamat sore. Nah, saya lagi mau coba ini. Mbak Ayu, oke. Jadi ada 2 ya hari ini yang berhasil mendapatkan door prize. Selamat buat Mbak Dita Fajar Ariesta dan juga Mbak Ayu Masagena. Oke, mungkin begitu teman-teman, artinya nanti untuk follow up terkait grup anak muda atau juga nanti untuk agenda-agenda lainnya, Ricolto akan terus mengkomunikasikan kepada teman-teman semua. Artinya kita sama belajar hari ini dan sungguh melegakan gitu bahwa ternyata banyak gitu anak muda yang mau kembali ke pertanian, dan pertanian itu memang
satu hal yang sangat penting gitu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa nanti kita akan ada kelas tanpa sekat episode selanjutnya. Tetap ikuti terus sosial media kami dan semoga teman-teman selalu sehat dan juga sejahtera semuanya. Amin. Amin. Selamat sore semua teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Saya izin lab duluan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Silakan, terima kasih. Semua terima kasih. Pak Nyoman, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa.